Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 611, berkumpul di kota Kaisar Surgawi. Mendengar bahwa ada kinaga primordial di suatu tempat, Yang Xiaotian sangat gembira. Melihat ekspresi gembira Yang Xiaotian, Dewa Pengobatan Qitian berkata, itu ada di Aula Naga Surgawi. Aula Naga Surgawi memang menyimpan kinaga primordial, tetapi, sebenarnya, tidak ada seorang pun yang mampu membuka Aula Naga Surgawi. Tidak ada yang bisa membukanya. Yang Xiaotian bertanya-tanya. Dewa Pengobatan Qitian mengangguk, tepatnya, tidak ada yang bisa membukanya sekarang. Selama era Desolate, Kaisar Surgawi Desolate pernah masuk, di era kuno, Yang Mulia Naga Agung juga masuk ke dalam, dan di zaman kuno, Dewa Pedang Abadi juga pernah masuk. Namun sejak Dewa Pedang Abadi, tidak ada seorang pun yang mampu memasuki Aula Naga Surgawi hingga hari ini. Entah itu Kaisar Surgawi yang sunyi, atau Naga Agung yang mulia, atau Dewa Pedang Abadi, semuanya merupakan tokoh luar biasa yang memukau sepanjang masa. Konon katanya hanya mereka yang memiliki jiwa bela diri klan panjang khusus yang bisa membuka Aula Naga Surgawi, imbuh Dewa Pengobatan Qitian. Jiwa bela diri klan panjang yang istimewa. Yang Xiaotian terkejut. Begitulah kata mereka, Dewa Pengobatan Qitian menggelengkan kepalanya, adapun jenis jiwa bela diri klan panjang yang istimewa, aku tidak tahu. Yang Xiaotian berpikir keras, bertanya-tanya apakah jiwa bela diri naga api emas gelap miliknya dapat membukanya atau tidak. Setelah itu, dia bertanya tentang lokasi Aula Naga Surgawi. Setelah duduk beberapa saat lebih, Dewa Pengobatan Qitian kemudian pergi bersama muridnya Ren Xiaoxue. Setelah pergi, Ren Xiaoxue berkata kepada Dewa Pengobatan Qitian, Tuan, jika alkemis pelindung surgawi kalah nanti, bukankah dia harus memurnikan obat untuk keluarga Zhao seumur hidup? Dewa Pengobatan Qitian menghela napas dalam-dalam. Akan tetapi, kontes antara keduanya telah disepakati, dan sekarang meskipun dia ingin menghentikannya, dia tidak bisa. Awalnya, dia ingin Yang Xiaotian bergabung dengan Aula Apoteker sebagai tetua terlebih dahulu, lalu secara bertahap membangun gengsinya di aula tersebut. Ketika waktunya tepat, dia bermaksud mengangkat Yang Xiaotian sebagai kepala aula muda Aula Apoteker. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Tidak lama setelah Dewa Pengobatan Qitian pergi, Yang Xiaotian menyembunyikan wujudnya dan meninggalkan Aula Apoteker untuk menuju Aula Naga Surgawi. Sebelum pergi, dia memberi instruksi pada Peng Long untuk terus mengumpulkan berita mengenai api surgawi dan pedang surgawi, dan memberitahu Peng Long bahwa dia tidak perlu menunggunya dan bisa langsung pergi ke ibu kota surgawi. Aula Naga Surgawi berada di alam sensu, tidak jauh dari Aula Apoteker. Dengan kecepatan Yang Xiaotian, dia bisa tiba dalam sehari. Sementara Yang Xiaotian bergegas menuju Aula Naga Surgawi, Dewa Pengobatan 4 Musim, Dewa Pengobatan 9 Phoenix, dan Dewa Pengobatan berbagai aspek juga tengah mendiskusikan kontes yang akan datang antara Yang Xiaotian dan Dewa Pengobatan Badai dalam setengah tahun. Yang Xiaotian ini terlalu gegabah, kata Dewa Pengobatan 4 Musim sambil menggelengkan kepalanya. Namun, Dewa Pengobatan 9 Phoenix tidak setuju, dia hanya terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri berarti arogansi. Tak seorang pun optimis terhadap kontes Yang Xiaotian dalam waktu setengah tahun. Bakat Yang Xiaotian dalam bidang alkimia sangat mengerikan dan tingkat alkimianya sangat tinggi, tetapi di mata mereka, sama sekali mustahil bagi Yang Xiaotian untuk menang melawan Dewa Obat Badai dari alam Dewa Surgawi. Hanya dalam waktu 3 bulan, itu akan menjadi perang kenaikan ke keilahian. Jika Yang Xiaotian memenangkan tempat pertama, Dewa Pengobatan Aspek segudang mengerutkan kening. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Dewa Pengobatan 9 Phoenix menyelas sambil tertawa, Saudara segudang aspek, mungkin kau tidak tahu, tetapi berita baru saja menyebar bahwa dalam pemilihan awal kekaisaran dewa ini, ada satu yang bernama Huang Hao, keturunan leluhur Kirin yang sunyi, dengan 2 garis keturunan Kirin terkuat, dan juga berada di lapisan kelima roh surgawi. Putra mahkota kekaisaran dewa juga berada di lapisan kelima roh surgawi, memiliki garis keturunan dari 5 klan dewa kuno. Seorang keturunan sekte dewa tersembunyi kuno telah muncul. Putra suci keluarga Tian, Tian Junheng, memiliki tubuh surgawi Tri Kehidupan. Masing-masing dari keempat individu ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan Yang Xiaotian, kata mereka. Jadi, dalam perang kenaikan ke tingkat dewa ini, mustahil bagi Yang Xiaotian untuk memenangkan tempat pertama. Sementara semua orang berdiskusi, Yang Xiaotian tiba di Aula Naga Surgawi.
Saat itu langit sudah gelap sepenuhnya. Aula naga surgawi berdiri di atas gunung naga yang raksasa. Yang Xiaotian mendekati pintu masuk besar aula naga surgawi. Di sekelilingnya sunyi dan sunyi. Sambil menatap pintu-pintu besar aula naga surgawi di hadapannya, Yang Xiaotian memanggil jiwa bela diri naga api emas gelapnya. Dalam sekejap, kekuatan naganya menyelimuti surga, dan ia meletakkan telapak tangannya di atas pintu-pintu besar itu, menyalurkan kekuatan jiwa bela diri naga api emas gelapnya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa bela diri naga api emas gelap menyerbu ke dalam pintu-pintu besar tanpa henti. Pintu-pintu itu bersinar dengan cahaya yang berdenyut. Dari balik pintu, tiba-tiba muncul seekor naga surgawi. Naga surgawi terjalin dengan naga api emas gelap, dan kedua naga itu mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi secara bersamaan. Suara auman naga itu menembus lapisan-lapisan angkasa, membuat para prajurit kuat dari segala penjuru ketakutan. Jauh di dalam kota, satu demi satu sosok yang kuat terbang ke angkasa. Itu aula naga surgawi. Naga surgawi telah muncul kembali. Seseorang telah membuka aula naga surgawi. 3 juta tahun, dan aula naga surgawi telah dibuka sekali lagi. Siapa itu? Monster mana yang membuka aula naga surgawi? Seorang leluhur yang sangat kuno berkata dengan penuh semangat saat dia melihat ke arah aula naga surgawi. Mengikuti kata-kata leluhur tua itu, satu demi satu sosok kuat melesat menuju aula naga surgawi. Semua orang ingin tahu siapa sebenarnya yang membuka Divine Dragon Hall. Tepat pada saat itu, pintu besar aula naga surgawi terbuka perlahan. Yang Xiaotian merasakan para prajurit tangguh menyerbu dari segala arah, menyimpan jiwa bela diri miliknya, dan terbang ke aula naga surgawi. Pintu-pintu besar aula naga surgawi tertutup sekali lagi. Semuanya seperti sebelumnya. Saat memasuki aula naga surgawi, gelombang Ki Naga Purba menyerang Yang Xiaotian, menyebabkan dia goyah. Di hadapannya, di aula besar, Ki Naga primordial bagaikan lautan air banjir. Konsentrasi Ki Naga primordial telah melahirkan roh naga primordial, makhluk kecil seukuran ibu jari yang berkeliaran di dalam aula. Setidaknya ada 4 atau 500 dari mereka. Ini adalah kenikmatan yang tak terduga. Roh naga primordial 1000 kali lebih efektif daripada Ki Naga primordial. Awalnya, Yang Xiaotian khawatir bahwa bahkan dengan Ki Naga primordial, ia tidak akan mampu menembus ke tingkat kelima Saint Realm sebelum pertempuran untuk mendapatkan keilahian. Sekarang, dengan begitu banyak roh naga primordial, menerobos ke tengah-tengah tingkat kelima Saint Realm dan bukan hanya tingkat kelima itu sendiri tidak akan menjadi masalah. Yang Xiaotian mengamati aula besar, yang di dalamnya berdiri 4 pilar naga besar. Ki Naga primordial berhembus keluar dari pilar-pilar ini. Di luar itu, tidak ada yang lain. Barangkali ada harta karun lainnya di dalam aula itu, tetapi harta karun tersebut telah diambil oleh Kaisar Surgawi yang sunyi dan yang lainnya. Tanpa ragu-ragu lagi, Yang Xiaotian datang ke tengah aula, duduk bersila, mengeluarkan buah dewa takdir, dan menelannya, mulai berlatih seni bela diri surgawi. Seketika, roh naga primordial dan Ki Naga primordial tak henti-hentinya menyerbu ke arah Yang Xiaotian. Waktu berlalu, kekuatan Yang Xiaotian terus meningkat. Lebih dari 3 bulan berlalu. Akhirnya, Yang Xiaotian telah memurnikan ratusan roh naga primordial yang ada di aula tersebut. Melihat hari pertarungan untuk mendapatkan keilahian sudah dekat, Yang Xiaotian harus berhenti. Sedangkan untuk Ki Naga primordial yang tersisa, dia akan kembali untuk menyempurnakannya nanti. Saat pergi, muncul lorong rahasia lain. Yang Xiaotian menggunakan lorong itu untuk keluar dari aula naga surgawi tanpa terlihat. Di luar aula naga surgawi, pemandangan kini berubah menjadi lautan manusia. Jelas, berita tentang seseorang yang membuka aula naga surgawi telah menyebar, dan semakin banyak ahli berdatangan. Setelah meninggalkan aula naga surgawi, dan saat dia sudah cukup jauh, Yang Xiaotian menampakkan diri dan mengemudikan kapal terbangnya dengan kecepatan tinggi menuju ibu kota surgawi. Kota ibu kota surgawi, juga dikenal sebagai kota Kaisar Surgawi, dibangun oleh Kaisar Surgawi yang sunyi. Setelah ratusan juta tahun mengalami pelapukan, kota ini menjadi kota pertama di benua Zongtian. Ketika Yang Xiaotian tiba di kota Kaisar Surgawi, hanya ada 1 hari tersisa sampai pertempuran untuk keilahian. Tokoh-tokoh berkuasa dari segala penjuru telah berkumpul di kota Kaisar Surgawi, hampir menghancurkan kota itu. Bab 612, Awal Mula Pendewaan. Petik 2. Kerumunan sejauh mata memandang. Yang Xiaotian akhirnya menemukan Peng Long dengan susah payah. Selain Peng Long,
Raja Hantu Netherworld, Dewa Pedang Surga yang mengejutkan, dan Xie Wuxin juga hadir. Jelas, mereka bertiga juga telah menerima kabar tentang keikutsertaan Yang Xiaotian dalam seleksi awal Kekaisaran Linyuan. Akan tetapi, sang penatua zaman tidak terlihat dimanapun. Yang Xiaotian bingung. Mengingat berita tentang keikutsertaannya dalam seleksi awal Kekaisaran Linyuan telah menyebar, tetua zaman tidak mungkin tidak menyadarinya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Karena Peng Long dan yang lainnya telah tiba lebih awal, mereka telah menyewa sebuah istana. Di istana yang disewa kelompok itu, Yang Xiaotian bertanya tentang situasi mereka selama beberapa bulan terakhir. Setelah itu, Yang Xiaotian mengemukakan kondisi Grandmaster Netherworld. Siapa anggota keluarga Tian yang membawa pergi Grandmaster saat itu? Yang Xiaotian bertanya kepada Raja Hantu Netherworld dan yang lainnya. Raja Hantu Netherworld tidak menyembunyikan apapun dan menjawab, itu adalah Tian Feng dan Tian Qingjing. Dia kemudian menjelaskan, Tian Feng adalah putra dewa ke-39 dari keluarga Tian, dan Tian Qingjing adalah dewi ke-39. Tian Feng adalah paman buyut Tian Junheng. Paman buyut Tian Junheng. Yang Xiaotian terkejut. Ayah Tian Qingjing tidak lain adalah patriark keluarga Tian saat ini, Tian Ziqing, kata Dewa Pedang Langit yang mengejutkan. Putri dari patriark keluarga Tian, Tian Ziqing. Yang Xiaotian mengerutkan alisnya. Jika memang begitu, kesulitan menyelamatkan Grandmaster Netherworld saat-saatnya tiba akan jauh lebih besar. Tuan muda harus berhati-hati, kata Raja Hantu Netherworld. Kami telah mengetahui bahwa orang-orang dari keluarga Tian dan Zhao berniat untuk menyakitimu. Ada kemungkinan bahwa selama perang penyegelan dewa, orang-orang dari keluarga Tian dan Zhao mungkin akan mengepung dan membunuhmu. Dikatakan bahwa orang-orang dari kuil takdir juga mencarimu. Saya khawatir mereka juga bermaksud menyakiti Tuan Muda. Yang Xiaotian bertanya-tanya mengapa anggota keluarga Tian dan Zhao akan menargetkannya, yang merupakan hal yang wajar, tetapi mengapa orang-orang kuil takdir ingin melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, dia teringat pada pohon Dewa Takdir. Mungkinkah orang-orang dari kuil takdir sedang mengincar pohon Dewa Takdir? Tepat pada saat itu, seorang bentara di luar istana berteriak, para tamu terhormat, ada orang-orang dari kuil takdir di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Mereka tiba cukup cepat. Tidak lama setelah Yang Xiaotian tiba di kota Kaisar Surgawi, orang-orang dari kuil takdir telah mencarinya. Biarkan mereka masuk, renung Yang Xiaotian. Dia penasaran untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang-orang kuil takdir. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang dari kuil takdir masuk, jumlahnya lebih dari selusin. Pria parubaya yang memimpin rombongan memberi hormat dengan kepalan tangan kepada Yang Xiaotian dan tersenyum, saya Hejian, Master Kuil Takdir, dan saya datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Muda Yang dan rombongan yang terhormat. Biasanya, tokoh penting berbagai sekte dan keluarga akan memanggil Yang Xiaotian dengan sebutan alkemis pelindung surgawi. Namun Master Kuil Takdir Hejian memilih memanggilnya Tuan Muda Yang. Apa yang kamu inginkan? Yang Xiaotian bertanya tanpa menawarkan tempat duduk. Melihat sikap sombong Yang Xiaotian, Hejian merasa tidak senang di dalam hatinya, tetapi tersenyum dan berkata, kami mendengar bahwa pohon Dewa Takdir Kuil Takdir kami ada di tangan Tuan Muda Yang. Kami mohon agar Anda mengembalikan pohon Dewa Takdir ke kuil takdir kami. Jadi mereka memang ada di sini untuk pohon Dewa Takdir. Siapakah yang membocorkan berita bahwa ia memiliki pohon Dewa Takdir? Mungkinkah Zhao Rong, pohon Dewa Takdir kuil takdirmu? Mendengar pihak lain mengklaim pohon Dewa Takdir sebagai miliknya membuat Yang Xiaotian terkekeh. Pohon Dewa Takdir adalah warisan yang ditinggalkan oleh pendiri kuil takdir untuk kuil takdir kita, salah seorang murid kuil takdir yang berdiri di belakang Hejian dengan suara dingin. Yang Xiaotian, akan lebih baik bagimu untuk menyerahkan pohon Dewa Takdir. Kalau tidak, petik 2. Kalau tidak, apa yang akan kamu sarankan? Yang Xiaotian bertanya, menatap dingin ke arah pihak lain. Tiba-tiba situasi menjadi tegang seperti pedang terhunus dan busur panah. Su Chao, jangan bersikap tidak hormat kepada Tuan Muda Yang. Hejian menegur murid di belakangnya, lalu tersenyum pada Xiaotian, bolehkah aku bertanya apa yang diperlukan agar Tuan Muda Yang mengembalikan pohon Dewa Takdir ke kuil takdir? Mendengar pihak lain bersikeras mengklaim pohon Dewa Takdir sebagai milik mereka, Xiaotian berkata dengan dingin, kalian semua mati, dan aku akan mengembalikan pohon Dewa Takdir kepada kalian. Para penguasa kuil takdir langsung murka. Ekspresi Hejian juga berubah dingin, Yang Xiaotian, apakah kau benar-benar percaya bahwa hanya karena kau bersama Ola Apoteker, kami tidak akan berani menyentuhmu?
Kitab suci takdir juga ada di tanganku, datanglah dan ambillah jika kau punya keberanian. Kilatan cahaya di tangan Yang Xiaotian memperlihatkan sebuah buku kuno yang memancarkan aura takdir. Tak lain dan tak bukan adalah kitab takdir surgawi. Mata Hejian dan yang lainnya dipenuhi hasrat membara. Namun pada akhirnya, Hejian masih menahan diri. Tempat ini adalah kota kaisar surgawi, dan bahkan jika dia diberi keberanian 100 kali lipat, dia tidak akan berani bergerak di siang bolong. Bahkan leluhur kekaisaran dewa tidak berani bertindak di kota kaisar surgawi. Aku tidak menyangka tuan muda yang begitu keras kepala. Hejian menggelengkan kepalanya. Kita akan bertemu lagi di masa depan, katanya sambil membawa orang-orang dari kuil takdir pergi. Sebelum pergi, Su Chao berkata dingin kepada Yang Xiaotian, Yang Xiaotian, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat memenangkan tempat pertama dalam perang pengudusan yang akan datang? Belum lagi Huang Hao dan yang lainnya, aku sendiri dapat menghancurkanmu dengan satu tangan. Saat dia bicara, dia melepaskan auranya, jelas memperlihatkan kekuatan alam roh 4 dewa miliknya pada tahap akhir. Pastikan kau tidak bertemu denganku di perang pentahbisan. Tampaknya dia adalah murid kuil takdir yang berpartisipasi dalam perang pengudusan ini. Xiaotian telah mendengar dari Dewa Pengobatan Kitian bahwa kuil takdir memiliki seorang murid yang memenangkan tempat pertama dalam seleksi awal Kekaisaran Cahaya Mendalam dan juga merupakan murid paling cemerlang di Yunsu. Alam roh surgawi 4 tahap akhir, Yang Xiaotian memperhatikan sosok Su Chao yang menjauh dengan mata dingin lalu bertanya kepada Raja Hantu Netherworld dan 2 orang lainnya, apakah kalian sudah mengetahui seberapa kuat Hejian ini? Hejian ini sangat kuat, Dewa Pedang Langit yang mengejutkan menggelengkan kepalanya, dia setidaknya berada di alam Dewa Surgawi, tetapi saat ini kita tidak tahu tahap mana. Dewa Surgawi, Yang Xiaotian tidak terkejut. Lagi pula, kuil takdir merupakan kekuatan raksasa di zaman kuno, dan wajar jika ketua aulanya adalah Dewa Surgawi. Tuan muda, kesepakatan terakhirmu untuk berkompetisi dalam alkimia dengan Zhao Yun telah menimbulkan banyak rumor yang tidak menyenangkan tentangmu di benua Zongtian, kata Peng Long, dan untuk perang kuil besok, tidak ada seorang pun yang optimis tentangmu. Saat ini, semua orang lebih menyukai Huang Hao, Tian Junheng, putra mahkota Kekaisaran Dewa, dan penerus sekte tersembunyi surgawi, Mo Xiyuan. Meskipun Yang Xiaotian memiliki bakat yang luar biasa, tingkat kekuatannya terlalu rendah. Jadi, ketika tiba saatnya untuk menentukan siapa yang difavoritkan untuk memenangkan perang kuil ini, semua orang lebih memilih mereka yang berada di tingkat roh surgawi kelima seperti Huang Hao dan 3 lainnya. Selain keempat orang seperti Huang Hao, ada juga Su Chao dari sebelumnya, Zhao Wan dari keluarga Zhao, dan murid dari Raja Pedang Surgawi, Liu Suchan. Peng Long melanjutkan, Su Chao, Zhao Wan, dan Liu Suchan semuanya berada di puncak alam roh surgawi 4 tahap akhir. Adapun Tuan Muda, banyak orang percaya kamu tidak akan masuk dalam 10 besar. Lagi pula, terlalu banyak keajaiban muncul dalam perang kuil ini, selain Huang Hao dan Su Chao, ada banyak yang berada di tahap tengah dan tahap akhir dari alam roh surgawi 4 kali lipat. Yang Xiaotian mengangguk. Rumor-rumor itu, kemungkinan besar disebarkan oleh orang-orang dari keluarga Zhao. Adapun apakah ia bisa masuk ke dalam 10 besar, itu bukan wewenang orang lain untuk memutuskan. Sesaat kemudian, mereka bertiga kembali ke istana masing-masing. Yang Xiaotian duduk bersila di bawah pohon Dewa Takdir untuk berkultivasi. Dalam beberapa hari ini, dengan bantuan buah Dewa Takdir dan aura takdir dari pohon Dewa Takdir, baik seni bela diri surgawiahnya maupun tubuh Dewa Takdir surga purbanya telah meningkat pesat. Malam itu berlalu tanpa insiden. Akhirnya, fajar pun tiba. Ketika Yang Xiaotian keluar dari istana, Raja Hantu Netherworld dan 3 orang lainnya sudah menunggunya di luar. Ke alun-alun penguburan. Bab 613. Apakah Anda tertarik mengikuti saya? Siap, Tuan Muda, jawab keempat Raja Hantu Netherworld dengan semangat. Seketika, Yang Xiaotian memimpin keempat Raja Hantu Netherworld keluar dari istana menuju alun-alun kuil. Meskipun masih pagi, saat mereka muncul, jalan-jalan luas kota Kaisar Surgawi sudah penuh sesak dengan orang-orang. Itu adalah alkemis pelindung surgawi. Beberapa patriark mengenali Yang Xiaotian. Mengetahui bahwa pemuda di hadapan mereka adalah dewa pengobatan termuda di benua Zongtian, banyak orang tercengang. Beberapa di antara mereka membungkuk hormat. Setelah Yang Xiaotian menjauh, beberapa ketua menggelengkan kepala, dewa pengobatan yang masih sangat muda, sungguh disayangkan, mengacu pada kompetisi alkimia yang akan datang antara Yang Xiaotian dan Zhao Yun hanya dalam waktu 2 bulan. Dia memilih jalannya sendiri,
jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain, kata seorang tokoh penting dari keluarga Tian dengan nada sinis. Lagi pula, dia mungkin tidak akan hidup sampai beberapa bulan mendatang. Meskipun banyak kepala keluarga merasa tidak senang, mereka tidak berani mengatakan apapun di depan anggota keluarga Tian yang berpangkat tinggi. Akhirnya, Yang Xiaotian dan teman-temannya tiba di alun-alun kuil. Alun-alun Ensrinemen sangat luas, bentangannya benar-benar tak terkira. Saat kerumunan itu masuk, mereka tampak seperti semut belaka. Ada terlalu banyak tokoh kuat dari semua sisi, dan alun-alun kuil memiliki 100 pintu masuk dan keluar. Pusat-pusat kekuatan dari sejuta kerajaan terus mengalir ke alun-alun melalui gerbang-gerbang ini. Tuan Huang Hao telah tiba. Pada saat itu, seorang patriark berseru dengan gembira. Mendengar ini, semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang pemuda, diapit oleh sekelompok anggota klan Kirin yang kuat, memasuki alun-alun kuil. Pemuda itu tak lain adalah Huang Hao, yang dianggap paling mungkin memenangkan kejuaraan kali ini. Saat Huang Hao bergerak, dua garis keturunan Kirin yang sangat kuat berubah menjadi dua sinar cahaya berwarna darah, terlihat namun tidak jelas. Bahkan kekuatan garis keturunan Kirin miliknya saja membuat banyak patriark kesulitan bernapas. Dengan langkah seekor naga dan sikap seekor harimau, Huang Hao memancarkan aura keagungan seorang penguasa dalam setiap pandangannya. Tuan muda, pemuda itu adalah Yang Xiaotian, seorang ketua klan Kirin menasihati Huang Hao dari belakang. Tatapan Huang Hao tertuju pada Yang Xiaotian, lalu dia berjalan mendekatinya. Kau pasti Yang Xiaotian? Kata Huang Hao sambil menatap Yang Xiaotian. Apakah kau tertarik untuk mengikutiku? Jika kau tertarik, aku jamin Zhao Yun dan keluarga Zhao tidak akan berani menyentuhmu. Jelas, banyak yang tersentuh oleh fakta bahwa Yang Xiaotian telah menyempurnakan pil pemecah dewa yang berada di bawah perlindungan surgawi dan ingin merekrutnya. Huang Hao tidak terkecuali. Melihat Huang Hao menatapnya, berbicara seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi, Yang Xiaotian tidak mau repot-repot menatapnya dan langsung menjawab, tidak tertarik. Alis Huang Hao berkerut, dan dia berkata, saya sarankan kamu untuk memikirkannya terlebih dahulu sebelum memberikan jawabanmu, jadi kamu tidak akan menyesalinya. Jika aku memenangkan tempat pertama dalam pertempuran pengudusan, saat itu, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mengikutiku. Melihat Huang Hao begitu yakin dia akan menjadi pemenang pertempuran pentahbisan, Yang Xiaotian mencibir, dasar bodoh. Bodoh. Semua orang terkejut. Semua prajurit klan Kirin menjadi marah. Huang Hao menatap Yang Xiaotian, wajahnya menjadi gelap, tidak tahu terima kasih. Setelah itu, dia pergi bersama anggota tingkat tinggi klan Kirin. Putra mahkota Wang Yu dari Kekaisaran Dewa. Pada saat ini, alun-alun kembali ramai. Huang Hao menoleh dan melihat putra mahkota Wang Yu, dikelilingi sejumlah ahli dari Kekaisaran Dewa, memasuki alun-alun. Wang Yu mengenakan jubah naga kuning, mengenakan mahkota giok yang indah, dan memiliki pedang kuno di pinggangnya. Sikapnya mulia, dan dia adalah pria yang cukup tampan, menarik perhatian banyak murid perempuan. Setelah memasuki alun-alun, Wang Yu mengamati sekeliling tempat kejadian, pandangannya tertuju pada Huang Hao sejenak, dan begitu melihat Yang Xiaotian, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada bawahannya, apakah itu Yang Xiaotian? Ya, Yang Mulia Putra Mahkota, dia adalah Yang Xiaotian, leluhur Kekaisaran Dewa itu buru-buru menjawab. Sayang sekali dia lahir di waktu yang salah, kata Wang Yu dengan ekspresi menyesal. Yang Xiaotian telah mengolah 14 takdir surga primordial dan 15 hati pedang tak terkalahkan, dan telah memasuki alam tanpa pamrih. Dengan bakat yang begitu mengerikan, sangat disayangkan bahwa tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jika Yang Xiaotian telah berkultivasi selama 100 tahun lagi, kemungkinan besar mereka tidak akan ambil bagian dalam pertempuran untuk percandian ini. Tetapi sekarang, sebagai Saint Realm lapis keempat, bertemu dengan mereka berarti dia ditakdirkan mengalami tragedi. Kali ini, siapapun yang berani menghalangiku akan mati. Kilatan niat membunuh melintas di mata Wang Yu. Dia tentu saja menyadari pentingnya pertempuran ini untuk pentahbisan bagi dirinya dan Kekaisaran Dewa. Jika dia dapat menempati posisi pertama, dia akan menjadi kaisar muda masa depan dari Istana Surgawi, dan Kekaisaran Dewa akan memerintah Istana Surgawi, meninggalkan nama mereka dalam sejarah selamanya. Setelah Wang Yu, pangeran dari Kekaisaran Dewa, muncullah Mo Xiyuan, penerus sekte tersembunyi Surgawi, sekte nomor 1 di era kuno. Mo Xiyuan tidak membawa banyak orang bersamanya, hanya 2 orang tua yang mengikutinya, tetapi mereka berdua, memiliki aura yang luas dan tak terkalahkan.
Banyak leluhur merasakan aura tak terhentikan dari kedua lelaki tua ini dan wajah mereka berubah. Bahkan banyak leluhur kekaisaran yang terkejut. Tian Junheng. Ketika Tian Junheng dan para master tingkat tinggi dari keluarga Tian memasuki alun-alun, alun-alun yang luas itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menyaksikan Tian Junheng dan para ahli dari keluarga Tian dengan ketakutan yang tak tersamar. Keluarga Tian tidak terbantah lagi adalah keluarga nomor satu di benua Zhongtian. Pengadilan surgawi telah melihat 19 kaisar surgawi, dan dari jumlah tersebut, 17 berasal dari keluarga Tian, termasuk kaisar surgawi awal yang agung saat ini. 17 kaisar surgawi dari satu keluarga, betapa menakjubkannya itu. Siapapun yang berhadapan dengan keluarga Tian pasti akan merasa takut. Bahkan Huang Hao yang sebelumnya sombong kini menarik kembali semua kecerdasannya, dan Wang Yu, pangeran dari Kekaisaran Dewa, juga sepenuhnya menekan niat membunuh di matanya. Tian Ziqing, patriark keluarga Tian, dan Tian Junheng, putra dewa, dan yang lainnya, berjalan dengan dada membusung memasuki alun-alun, sambil melirik ke semua orang, yang membungkuk rendah sebagai tanda penghormatan. Tatapan mata Tian Ziqing tertuju pada klan surgawi Kirin dan para petinggi kekaisaran dewa sejenak, sebelum akhirnya tertuju pada Yang Xiaotian. Adik, apakah kamu alkemis pelindung surgawi? Tian Ziqing tiba-tiba berbicara kepada Yang Xiaotian. Namaku Yang Xiaotian, aku telah bertemu dengan patriark keluarga Tian, jawab Yang Xiaotian sambil memberi hormat dengan tinjunya. Tian Ziqing berkata sambil tersenyum, saudara yang memang luar biasa, berani menantang tetua Zhao Yun dalam alkimia. Aku bertanya-tanya, berapa banyak orang di dunia yang berani melakukan hal yang sama? Saya harus memperhatikan kompetisi dengan amat ketika saatnya tiba. Tentu saja, asumsinya Yang Xiaotian akan selamat dalam pertarungan untuk pentahbisan. Kali ini, dia telah membuat pengaturan, dan tidak mungkin Yang Xiaotian akan memiliki kesempatan untuk hidup sampai akhir pertempuran untuk pentahbisan. Melihat senyum yang bukan senyum di wajah Tian Ziqing, Yang Xiaotian menjawab dengan acuh tak acuh, saya telah mendengar bahwa keterampilan patriark dalam alkimia juga luar biasa. Jika diberi kesempatan, saya ingin belajar dari patriark juga. Mendengar ini, Tian Junheng berkata dengan dingin, Yang Xiaotian, apa statusmu? Kau pikir kau memenuhi syarat untuk belajar dari patriark kami? Tian Ziqing melambaikan tangannya dan tertawa, tidak apa-apa. Saudara yang adalah dewa pengobatan termuda di benua Zhongtian kita. Jika diberi kesempatan, saya juga ingin belajar dari saudara Yang. Setelah itu, para master dari Aula Dewa Pedang, Kuil Takdir, dan keluarga Zhao tiba secara berurutan. Tak lama kemudian, 10 Raja Surgawi dan berbagai jenderal dari Istana Surgawi semuanya tiba. Namun, Kaisar Surgawi awal yang agung tidak terlihat dimanapun. Pada saat ini, Kaisar Langit awal yang agung dan Dewa Pengobatan Qitian, serta Yuan Wei, Dewa Pedang nomor 1 di Aula Dewa Pedang, sedang berdiri di kedalaman kehampaan, menyaksikan pemandangan di bawah. Beberapa hari yang lalu, seseorang membuka aula naga surgawi. Apakah kalian pernah mendengar tentang ini? Kaisar surgawi awal yang agung bertanya kepada keduanya. Bab 614, tidak perlu bertarung, kalian semua bisa bergerak bersama. Seseorang telah membuka aula naga surgawi, suatu hal yang tentu saja menarik perhatian Kaisar surgawi awal yang agung. Aku juga pernah mendengar tentang ini, kata Dewa Pedang pertama Yuan Wei. Aku tidak menyangka bahwa, setelah 3 juta tahun, seseorang akan membuka aula naga surgawi lagi, hanya saja kita tidak tahu siapa orang ini. Ada legenda yang sangat kuno mengenai aula naga surgawi. Legenda mengatakan jika seseorang dapat membuka aula naga surgawi, orang ini akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Entah itu Kaisar Surgawi yang sunyi, yang mulia naga agung, atau guru leluhurnya, Dewa Pedang Abadi, semuanya telah mengonfirmasi hal ini. Namun, Dewa Pengobatan Qitian ingat bahwa beberapa hari yang lalu, Yang Xiaotian telah bertanya kepadanya tentang aula naga surgawi. Sehari setelah Yang Xiaotian bertanya tentang aula naga surgawi, berita bahwa seseorang telah membukanya pun tersebar, yang mana merupakan suatu kebetulan yang besar. Terlebih lagi, selama beberapa bulan terakhir, Yang Xiaotian tidak berada di aula apoteker. Hal ini membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menaruh curiga. Melihat Dewa Pengobatan Qitian terdiam, Kaisar Langit Awal yang agung bertanya, Qitian, menurutmu apakah orang yang membuka aula naga surgawi kali ini bisa jadi anggota kuat dari klan Panjang? Meskipun Dewa Pengobatan Qitian merupakan Dewa Pengobatan yang paling utama di aula apoteker, Kaisar Langit Awal yang agung telah hidup selama hampir 9 juta tahun,
jadi di hadapan Kaisar Langit Awal yang Agung, Dewa Pengobatan Qitian dan Yuan Wei sama-sama junior. Dewa Pengobatan Qitian ragu sejenak sebelum berkata, tidak bermaksud menyembunyikannya dari Yang Mulia. Beberapa hari yang lalu, Yang Xiaotian bertanya kepadaku tentang Aula Naga Surgawi. Baik Kaisar Langit Awal yang Agung maupun Yuan Wei sama-sama tercengang. Yuan Wei tertawa dan berkata, Kitua, kau tidak mungkin berpikir bahwa orang yang membuka Aula Naga Surgawi adalah Yang Xiaotian, bukan? Dia jelas-jelas tidak mempercayainya. Dewa Pengobatan Qitian merenung sejenak dan berkata, setelah Yang Xiaotian bertanya kepadaku tentang Aula Naga Surgawi, keesokan harinya muncul berita bahwa seseorang telah membukanya. Itu masih belum membuktikan apapun, Yuan Wei menggelengkan kepalanya. Ketika aku mendengar bahwa seseorang telah membuka Aula Naga Surgawi, aku pergi mencari Yang Xiaotian, tetapi bawahannya Peng Long mengatakan bahwa dia sedang pergi untuk urusan bisnis, lanjut Dewa Pengobatan Qitian. Selain itu, beberapa bulan terakhir ini, Yang Xiaotian belum kembali ke Aula Apoteker. Yuan Wei masih menggelengkan kepalanya dan berkata, meski begitu, itu tidak bisa membuktikan apapun. Memang, ini semua hanya dugaan Dewa Pengobatan Qitian. Tatapan Kaisar Langit Awal yang Agung jatuh pada Yang Xiaotian, katanya, jika benar-benar pemuda ini yang membukanya, maka aku penasaran untuk mengetahui jenis khusus jiwa bela diri klan panjang apa yang dimilikinya. Ketiganya tahu, jika memang Yang Xiaotian yang membukanya, maka jiwa bela diri Yang Xiaotian pasti sangat menakjubkan. Mungkin, dalam pertempuran Dewa Segel yang akan datang, kita akan dapat melihat jiwa bela diri miliknya dan mengetahui apakah itu dia, kata Yuan Wei. Orang yang memimpin pertempuran Dewa Segel tidak lain adalah Raja Pedang Surgawi, pemimpin 10 Raja Surgawi Agung. Raja Pedang Surgawi mengamati keempat sudut alun-alun dan berkata, pertempuran Dewa Segel ini akan dibagi menjadi 3 babak kompetisi. Babak pertama akan menjadi kompetisi arena. Pertandingan pertama akan diikuti oleh 100 orang di panggung, dengan hanya satu pemenang. Pertandingan kedua akan diikuti oleh 10 orang di panggung, dengan satu pemenang. Ketika mereka mendengar bahwa babak pertama akan menampilkan 100 orang yang berkompetisi di panggung yang sama dan hanya satu yang dapat menang, banyak murid yang telah lulus seleksi awal kekaisaran mengubah ekspresi mereka. Setiap murid yang telah lolos seleksi awal kekaisaran memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk menonjol di antara 100 orang akan menjadi tantangan yang sangat sulit. Sedangkan untuk 2 ronde berikutnya, Sword Heavenly Monarch tidak mengungkap cara bertandingnya. Sekarang, dari jutaan kerajaan dan puluhan juta pengikut, hanya 10.000 yang akan maju ke babak kedua setelah babak pertama. Putaran kedua akan menyingkirkan 9.900 orang, sehingga hanya menyisakan 100 orang saja untuk maju ke putaran ketiga. Dari 100 orang di babak ketiga, hanya satu yang akhirnya akan menjadi penerus Kaisar Surgawi Awal yang Agung. Sekarang, semua orang mulai melangkah maju untuk mengundi, kata Raja Pedang Surgawi dengan suara keras. Mendengar ini, Yang Xiaotian, bersama Tian Junheng, Huang Hao, dan lainnya, melangkah maju untuk mengundi. 9. Angka yang ditarik Yang Xiaotian adalah 9, yang berarti dia akan berkompetisi di sektor arena ke-9. Yang Xiaotian menyapu pandangannya dan menemukan bahwa Tian Junheng, Huang Hao, dan beberapa orang lainnya tidak berada di area yang sama dengannya. Namun, Zhao Wan dari keluarga Zhao juga telah mengambil nomor 9. Bukan hanya Zhao Wan, Su Chao dari Kuil Takdir juga telah menggambar nomor 9. Pada saat ini, Zhao Wan dari keluarga Zhao, Su Chao dari Kuil Takdir melihat bahwa Yang Xiaotian juga telah mengambil nomor 9. Melihat bahwa mereka akan bertemu Yang Xiaotian di babak pertama, keduanya mencibir. Patriark keluarga Zhao, Zhao Ji, berbicara dengan suara yang dalam, bunuh dia. Zhao Wan mengangguk, tenang saja, Patriark. Namun, Master Kuil Takdir He Jian berkata kepada Su Chao, dapatkan pohon Dewa Takdir. Membunuh Yang Xiaotian tidaklah penting bagi mereka. Apa yang mereka inginkan adalah pohon Dewa Takdir Yang Xiaotian. Tuan, tenang saja, kata Su Chao dengan hormat. Setelah beberapa saat, Raja Pedang Surgawi melihat bahwa semua orang telah selesai mengundi dan meminta semua orang untuk memasuki arena. Yang Xiaotian dan semua murid yang telah menggambar angka 9 berjalan menuju area angka 9. Setelah memasuki area angka 9, Yang Xiaotian menemukan bahwa Wang Yang dari Kekaisaran Linyuan juga berada di area ke-9 bersamanya. Selain Zhao Wan dan Su Chao, individu lain menarik perhatian Yang Xiaotian, putra dewa dari klan Dewa Kekosongan Besar, LV Yuan.
LV Yuan merupakan murid paling cemerlang dalam seleksi awal kekaisaran di Shenzhou, secara alami diberkahi dengan tubuh surgawi yang tak terukur, tubuh surgawi Mahayana, telah mengolah kanon surgawi kekosongan besar hingga tingkat ke-13, memiliki 14 takdir surgawi 9 lapis, 14 buah suci 9 lapis, dan 9 niat pedang tertinggi. Berdasarkan informasi yang diberikan Peng Long kepadanya, LV Yuan ini berada di tahap tengah dari 3 roh surgawi, namun pihak lain kemungkinan telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, yang mungkin lebih dari 3 lapisan roh surgawi. Semua murid yang memasuki area ke-9 mengubah ekspresi mereka saat melihat Zhao Wan dan Su Chao. Bagaimanapun, Zhao Wan dan Su Chao adalah pesaing kuat untuk 10 besar. Tidak ada yang ingin berada di area yang sama dengan keberadaan seperti itu. Wang yang dari Aula Dewa Pedang, melihat dirinya menghadapi Yang Xiaotian di pertandingan pertama, tersenyum kecut. Semenjak dia mengambil 100.000 batu roh tingkat rendah itu dari Yang Xiaotian, yang dia alami hanyalah kesialan. Alkemis pelindung surgawi, kita bertemu lagi. Wang yang berusaha tersenyum ke arah Yang Xiaotian, meskipun ia merasa khawatir. Sekarang, dia tidak berani memanggil Yang Xiaotian dengan sebutan saudara lagi. Yang Xiaotian, saat melihat Wang Yang, juga tersenyum. Kita bertemu lagi. Setelah semua murid memasuki area masing-masing, Raja Pedang Surgawi mengumumkan, kompetisi dimulai. Begitu kata-kata Raja Pedang Surgawi jatuh, ada gelombang ki pedang ke langit, kekuatan surgawi meraung, cahaya pedang hancur berkeping-keping. Banyak murid dengan cepat bergerak melawan sesama murid. Banyak pengikut di platform nomor 9 juga melakukan gerakan cepat. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan terhadap Zhao Wan dan Su Chao. Meskipun tak seorang pun bergerak melawan Yang Xiaotian, 3 orang secara bersamaan mengarahkan pandangannya padanya. Ketiganya sangat tangguh, masing-masing merupakan ahli tahap awal dari Triple Divine Spirit, dan lebih jauh lagi, ketiganya berasal dari Thunder Blade Divine Sect. Tepat saat ketiganya hendak bergabung untuk melawan Yang Xiaotian, Zhao Wan dari keluarga Zhao menghampiri Yang Xiaotian dan berkata, Yang Xiaotian adalah milikku. Siapapun yang berani menghalangi, akan mati. Mendengar ini, raut wajah trio Sekte Pedang Petir berubah. Su Chao dari Kuil Takdir mencibir setelah mendengar ini, Yang Xiaotian milikmu, Zhao Wan. Sungguh lelucon. Yang Xiaotian milik Kuil Takdir kita. Siapapun yang berani campur tangan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kerumunan di peron nomor 9 melihat Zhao Wan dan Su Chao sama-sama berlomba untuk bergerak melawan Yang Xiaotian, dan ekspresi mereka berubah aneh. Semua orang memandang Yang Xiaotian, tatapan mereka dipenuhi rasa kasihan. Tidak seorang pun ingin bertemu Zhao Wan dan Su Chao, namun keduanya telah mengarahkan pandangannya pada Yang Xiaotian. Tidak perlu berebut denganku. Kalian berdua sebaiknya menyerang bersama, kata Yang Xiaotian acuh tak acuh saat melihat Zhao Wan dan yang lainnya bersaing untuk mendapatkannya. Lalu dia dengan tenang berjalan ke arah keduanya. Bab 615, pasti tak terkalahkan di era ini. Saat Yang Xiaotian selesai berbicara, semua orang di ring nomor 9 tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Bahkan Wang Yang pun terkejut. Zhao Wan dan Su Chao juga terkejut. Su Chao tertawa terbahak-bahak, sambil menatap Yang Xiaotian, dia berkata, saya pernah melihat orang yang mencari kematian, tetapi belum pernah ada yang begitu berhasrat untuk mendapatkannya. Tiba-tiba, Zhao Wan berdiri tegak dan melancarkan pukulan ke arah Yang Xiaotian, karena kau begitu beringin mati, aku akan menurutimu sekarang juga. Dia menyalurkan kekuatan surgawinya, melepaskan kekuatan tahap akhir dari roh surgawi 4 lapis hingga ke tingkat yang paling tinggi. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan takdir surgawi, buah suci, maupun nadi surgawi. Akan tetapi, bahkan tanpa menggunakan kekuatan takdir surgawi, buah suci, dan nadi surgawi, pukulan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh roh surgawi 4 lapis biasa. Belum lagi Yang Xiaotian yang hanya berada di alam Sein level keempat. Di mana tinju Zhao Wan lewat, api surgawi yang menakjubkan meledak. Kerumunan orang terkejut melihat api surgawi dari pukulan Zhao Wan. Apakah ini tinju surgawi api emas milik keluarga Zhao? Seorang tetua berseru dengan terkejut. Tinju surgawi api emas bukan hanya teknik tinju terkuat milik keluarga Zhao tetapi juga salah satu yang terkuat di benua Zhongtian. Salah satu leluhur keluarga Zhao telah menguasai tinju surgawi api emas dengan sempurna, dan dengan satu pukulan, dia telah menghancurkan 100 kota. Untuk mengetahui kota-kota di benua Zhongtian saling berjauhan, dan butuh jarak yang cukup jauh untuk mendatangi kota lainnya.
Menembus 100 kota benar-benar mengerikan. Melihat Zhao Wan melancarkan pukulannya tanpa memanfaatkan takdir surgawi, buah suci, maupun kekuatan nadi surgawi, Yang Xiaotian mendengus dingin, apakah Zhao Wan benar-benar mengira ia dapat dengan mudah membunuhnya, seorang kultivator alam suci, hanya dengan pukulan biasa. Dengan satu langkah saja, Yang Xiaotian memasuki alam tanpa pamrih, menyatu dengan langit dan bumi, serta sepenuhnya menggunakan teknik naga awal kuno, melepaskan pukulan dahsyat. Tiba-tiba, suara naga yang menggetarkan bumi bergema di langit dan bumi. Kekuatan suci yang luas berubah menjadi jutaan naga suci. Kekuatan langit dan bumi, bersama jutaan naga suci yang sebanding dengan puncak alam suci 10 lapis, bertabrakan dengan pukulan lawan. Suara gemuruh yang dahsyat terdengar terus-menerus. Tinju surgawi api emas hancur berkeping-keping. Kekuatan puncak 4 lapis roh surgawi Zhao Wan didorong kembali oleh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang luar biasa itu membuat Zhao Wan sama sekali tidak mampu menenangkan dirinya. Baru setelah mundur puluhan meter, Zhao Wan akhirnya menstabilkan pijakannya. Seni naga awal kuno, lapisan ke-14. Dewa pengobatan Qitian menatap Yang Xiaotian dengan kaget. Setengah tahun lalu, dalam ujian kekaisaran Lin Yuan, seni naga awal kuno milik Yang Xiaotian hanya berada pada lapisan ke-13. Bagaimana dia bisa menembus lapisan ke-14 secepat itu? Dan Yang Xiaotian bahkan telah maju ke tahap pertengahan tingkat kelima alam suci. Ini, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Tiba-tiba, ia memikirkan sesuatu, apakah itu mungkin? Kaisar langit awal yang agung, Yuan Wei, juga tercengang. Bahkan di era kuno, sangat sedikit yang mampu mengolah seni naga awal kuno hingga lapisan ke-13, apalagi yang ke-14. Anak muda ini, bakatnya tak tertandingi di era ini, kata Kaisar Surgawi awal yang agung dengan emosional. Yuan Wei mengangguk dengan tulus, seolah-olah naga primordial telah terlahir kembali. Artinya, bahkan jika leluhur klan panjang terlahir kembali, kecepatan kultivasi seni naga awal kuno tidak akan melebihi ini. Semua orang di tempat kejadian menyaksikan Yang Xiaotian dengan takjub. Tahap tengah dari Sein Realm 5, lapisan ke-14 dari seni naga awal kuno. Zhao Wan, yang telah didorong mundur, berkata dengan ekspresi gelap setelah keterkejutannya, aku meremehkanmu. Dia menatap Yang Xiaotian dengan dingin, kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Sambil berkata demikian, dia mengaktifkan kekuatan buah suci laut surgawi. Dalam sekejap, kecemerlangan terguncang. Satu demi satu, buah suci mengembun di belakangnya. 14 buah suci berlapis 9 muncul. Tetapi orang-orang memperhatikan bahwa buah suci Zhao Wan berbeda dari buah suci 9 lapis biasa, ukurannya satu ukuran lebih besar. Banyak leluhur yang belum pernah melihat situasi ini sebelumnya. Apakah ini mutasi buah suci? Itu sebenarnya buah suci yang bermutasi. Salah satu leluhur senior sangat terkejut. Apa? Buah suci yang bermutasi. Semua tokoh penting yang hadir tercengang. Jiwa bela diri dapat mengalami perubahan, dan demikian pula buah suci dapat bermutasi. Akan tetapi, buah suci yang bermutasi bahkan lebih langka daripada jiwa bela diri yang bermutasi, hampir tidak muncul sekali dalam sejuta tahun. Kekuatan buah suci 9 lapisan yang bermutasi tidak diragukan lagi lebih kuat daripada buah suci 9 lapisan biasa. Buah suci yang bermutasi. Ketika Yuan Wei melihatnya, dia juga berseru, keluarga Zhao telah melahirkan naga sejati di generasi ini. Tidak banyak orang jenius yang mampu membuatnya takjub. Tepat setelah itu, Zhao Wan menstimulasi kekuatan di dalam nadi surgawinya. Satu demi satu, kekuatan Vena surgawi bangkit bagai sungai besar kekuatan surgawi, mulai mengalir deras dengan liar. 60 Vena surgawi. Melihat Zhao Wan benar-benar telah mi-60 Vena surgawi, semua murid di area 9 menjadi pucat. Beberapa murid yang dekat dengan Zhao Wan sangat takut sehingga mereka terus mundur dan menjauh. Su Chao dari kuil takdir juga dikejutkan oleh buah suci 9 lapisan yang bermutasi milik Zhao Wan dan 60 pembuluh darah surgawinya. Mati. Sosok Zhao Wan melesat, dan dia menyerang Yang Xiaotian lagi, secara bersamaan mengaktifkan kekuatan 14 buah suci yang bermutasi dan 60 Vena surgawi. Golden Flame Divine Fist diluncurkan sekali lagi. Di bawah kekuatan 14 buah suci yang bermutasi dan 60 nadi surgawi, Dewa Perang Api Emas yang kolosal muncul, dan cahaya tinju surgawi api emas menerangi lapisan demi lapisan alun-alun. Yang Xiaotian, aku tidak percaya kau bisa menangkis pukulanku dengan 14 takdir langit purba dan 15 hati pedangmu.
Wajah Zhao Wan tampak garang, dan sorot matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tinju api emas yang mengerikan berubah menjadi gelombang panas yang bergulung-gulung, menyapu segalanya, menelan ruang di hadapan Yang Xiaotian. Kaisar Langit Agung tertawa dan berkata, sepertinya anak kecil ini akan menggunakan 14 takdir langit purba. Yuan Wei juga tersenyum dan berkata, 14 takdir surga primordial, sebuah keajaiban sepanjang masa, akhirnya aku cukup beruntung untuk menyaksikannya. Tepat saat Yuan Wei selesai bicara, tubuh Yang Xiaotian melonjak dengan cahaya, dan di hadapan semua orang yang menyaksikan, 14 takdir surga primordial terbang keluar. 14 takdir surga primordial melayang di 9 surga, dengan kekuatan primordial yang tak terbatas menyapu alun-alun bagaikan tsunami. Plaza bergetar karenanya. 14 takdir surga purba. Itu memang 14 takdir surga purba. Ketika melihat 14 takdir surga primordial milik Yang Xiaotian, semua leluhur yang hadir merasa sangat gembira. 10 Raja Surgawi dari Istana Surgawi dan sejumlah besar Jenderal Surgawi juga dikejutkan oleh 14 takdir surga purba. 14 takdir surgawi primordial. Raja Pedang Surgawi tidak dapat menahan kegembiraannya, jika anak ini tidak mati, dia pasti tidak akan terkalahkan di era ini. Saat semua orang terkejut, tiba-tiba tubuh Yang Xiaotian kembali memancarkan cahaya. Takdir surga primordial ke-15 terbang keluar. Saat takdir surga primordial ke-15 terbang keluar, semua orang tercengang, pikiran mereka menjadi kosong. Bahkan Yuan Wei, Dewa Pedang nomor 1, bahkan Dewa Pengobatan nomor 1, Dewa Pengobatan Kitian, bahkan Kaisar Surgawi Permulaan yang Agung, pikirannya menjadi kosong. 15 takdir surga primordial. Di tengah kerumunan, seorang leluhur berteriak ngeri, suaranya menggetarkan satu demi satu Kaisar Agung Kekaisaran, menggetarkan satu demi satu leluhur sekte tertinggi. Mengguncang seluruh balai Dewa Pengobatan dan balai Dewa Pedang, semua Dewa Pengobatan, semua Dewa Pedang. Ini. Pemimpin dari 10 Raja Surgawi, Raja Surgawi Pedang, kehilangan kata-kata. Sebagai yang tertua dan pemimpin dari 10 Raja Surgawi, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang 15 takdir kehidupan di dunia. Dan mereka adalah 15 takdir surga primordial. Ketika takdir surga primordial ke-15 milik Yang Xiaotian keluar, tubuhnya memancarkan cahaya primordial yang tak berujung, bahkan mengejutkan Kaisar Surgawi awal Yang Agung dan Yuan Wei lagi. Ini adalah tubuh surgawi takdir surgawi. Tidak, itu adalah tubuh Dewa Takdir Surga Primordial. Tubuh Dewa Takdir Surga Primordial telah muncul. Bab 616, takut itu bisa memadatkan buah suci primordial. Tubuh surgawi takdir surga primordial telah muncul. Perkataan Yuan Wei mengejutkan banyak leluhur kuno dan membuat tercengang banyak pengikut sekte dan keluarga. Banyak murid berbakat yang begitu takut hingga mereka jatuh ke tanah. Mereka telah melihat keanehan alam, tetapi tidak pernah melihat kelainan seperti itu. 14 takdir surga primordial sudah menjadi keajaiban sepanjang masa, tapi apa itu 15 takdir surga primordial? Tubuh surgawi takdir surgawi sudah merupakan mukjizat, tapi apa itu tubuh surgawi takdir surga purba? Tian Junheng, yang awalnya berada di arena 7, juga tercengang saat melihat 15 takdir kehidupan primordial campuran di 9 surga. Para anggota klan surgawi Kirin seperti Huang Hao, putra mahkota Wang Yu dari Kekaisaran Dewa, dan Mo Xiyuan, pewaris sekte tersembunyi surgawi, semua termenung menatap 15 takdir kehidupan purba campuran. 15 takdir kehidupan primordial campuran, tubuh surgawi takdir surga primordial. Tian Junheng bergumam tak percaya. Tak peduli tubuh surgawiah apapun, semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tubuh surgawiah takdir surga purba. Bahkan tubuh surgawi 3 kehidupannya, salah satu tubuh surgawi terkuat dari sekte Buddha, bagaikan seekor ayam lemah di hadapan tubuh surgawi takdir surgawi purba, karena ini bukan sekadar tubuh surgawi takdir surgawi biasa, melainkan tubuh surgawi takdir surga purba. Dalam kehidupan masa lalunya dan masa kininya, dia dengan tekun mempelajari 3 bagian kitab suci sekte Buddha, mengolah tubuh surgawi 3 kehidupan, yang telah mengguncang garis keturunan keluarga Tian, bahkan menyebabkan patung surgawi Kaisar Surgawi dari keluarga Tian memancarkan cahaya surgawi. Dia dipuji sebagai seorang jenius yang tak tertandingi sepanjang masa. Namun sekarang, di hadapan 15 takdir kehidupan primordial campuran, gelar jenius yang tak tertandingi tampak begitu ironis. Di tengah tatapan terkejut semua orang, Yang Xiaotian melepaskan pukulan. Itu masih dalam alam tanpa pamrih. Namun kali ini,
Kekuatan 15 takdir kehidupan primordial campuran, kekuatan tubuh dewa takdir surga primordial, dan kekuatan teknik naga awal kuno yang berlapis-lapis 14 semuanya meraung keluar dari tinjunya. Tinju Dewa Zaman Agung. Jurus Agung Zaman Surgawi merupakan jurus pamungkas yang ditinggalkan oleh gurunya, Guru Surgawi Hong Feng. Kekuatan Zaman Agung, melanda dunia. Ledakan. Kekuatan Golden Flame Divine Fist sekali lagi hancur berkeping-keping. Zhao Wan terlempar sekali lagi. Kali ini, dia tidak hanya terdorong mundur, tetapi benar-benar terlempar ke udara. Dia menabrak bagian arena yang jauh dengan keras. Wah, arena itu bergema dengan suara dentuman keras. Suara keras ini seakan-akan menghantam jantung para murid di arena 9. Su Chao dari kuil takdir, yang baru saja membuat keributan, juga merasakan getaran hebat di jantungnya yang tiba-tiba berdebar-debar dan menarik napas dingin dengan tajam. Zhao Wan, anak dewa dari keluarga Zhao, yang memiliki 14 buah suci 9 surga mutan dan telah membuka 60 vena surgawi, menunjukkan kekuatan yang sangat besar dengan 15 takdir kehidupan primordial dan tubuh dewa takdir surga primordialnya. Dengan alam lapisan kelima alam suci tahap tengah, dia telah mengirimkan roh surgawi ke puncak akhir lapisan keempat. Ketiga pengikut sekte pedang petir surgawi yang telah mengincar Yang Xiaotian dan berniat menyerangnya, semuanya menjadi pucat, menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan. Ketika Yang Xiaotian melirik ke arah mereka, kaki mereka hampir kehilangan kekuatan. Semua penonton terkejut, dan butuh beberapa saat bagi Yuan Wei, yang tersembunyi di kedalaman ruang angkasa dan terkenal sebagai dewa pedang nomor 1, untuk berkata, mengerikan. Deskripsi apapun tampaknya lemah. Yang bisa dia pikirkan hanyalah kata-kata, mengerikan. Jika pemuda ini berhasil menembus ke puncak lapisan ke-10 alam suci di masa depan, dia mungkin bisa memadatkan buah suci primordial. Kaisar Surgawi awal yang agung menyebutkan hal ini dengan kegelisahan di dalam hatinya. Buah suci primordial, yang dikenal sebagai buah suci terkuat di dunia, belum muncul selama bertahun-tahun. Mendengar Kaisar Surgawi awal yang agung berbicara tentang buah suci purba, Dewa Pengobatan Qitian dan Yuan Wei sangat terguncang. Tidak diketahui apa jiwa bela diri miliknya, gumam Dewa Pengobatan Qitian pada dirinya sendiri. Dia sekarang makin penasaran dengan jiwa bela diri Yang Xiaotian. Peng Hui dari keluarga Peng dan yang lainnya, sambil melihat 15 takdir kehidupan purba dan tubuh dewa takdir surga purba milik Yang Xiaotian, sepertinya mendengar kata-kata Peng Long sebelumnya bergema di telinga mereka lagi. 15 takdir surga purba, tubuh surgawi takdir surga purba. Mata Peng Hui berkaca-kaca, anakku, ayahmu salah. Bakat mengerikan apa yang dibutuhkan untuk mengolah 15 takdir surga primordial. Di atas panggung, Yang Xiaotian berjalan menuju Su Chao dari kuil takdir. Awalnya ingin menyerang Yang Xiaotian, Su Chao kini panik dan mundur ke sisi Zhao Wan. Tampaknya hanya di sisi Zhao Wan dia merasa sedikit lebih aman. Karena di arena nomor 9, hanya kekuatan Zhao Wan yang paling kuat. Pada saat itu, Zhao Wan memanjat keluar dari arena, menyentuh darah di sudut mulutnya, dan menatap 15 takdir surga purba dan tubuh surgawi takdir surga purba milik Yang Xiaotian dengan perasaan campur aduk antara terkejut, takut, dan marah. Kemudian, dia menoleh ke Su Chao. Keduanya meledak ke udara dan secara bersamaan melancarkan serangan ke Yang Xiaotian. Sebelumnya, ketika Yang Xiaotian mengizinkan mereka menyerang bersama, mereka merasa dia mempermalukan mereka. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa itu bukan penghinaan. Su Chao langsung mengaktifkan semua buah suci miliknya. Seperti Zhao Wan, ia memiliki 14 buah suci lapisan ke-9, tetapi itu bukanlah variasi. Dia juga telah membuka 60 vena surgawi. Keduanya berada pada puncak akhir tingkat keempat roh surgawi. Telapak tangan Dewa Takdir. Su Chao dengan keras menghantamkan telapak tangannya ke arah Yang Xiaotian. Telapak tangan Dewa Takdir yang bergunung-gunung, dipenuhi dengan pola-pola takdir seperti garis-garis pada telapak tangan manusia, memancarkan kekuatan dahsyat yang menghancurkan. Tinju surgawi api kembar. Tinju Zhao Wan melesat maju dengan gemuruh, satu adalah tinju surgawi api emas, yang satu lagi adalah tinju surgawi api dingin. Tinju surgawi api dingin bukanlah teknik rahasia keluarga Zhao, tetapi teknik tertinggi sekte surgawi kuno, yang berhasil dikembangkan oleh Zhao Wan. Dia menggabungkan dua tinju surgawi, meningkatkan kekuatan mereka. Melihat telapak tangan Dewa Takdir Su Chao, Yang Xiaotian mencibir dingin, hanya pamer, tidak ada isinya. Dengan itu, seni bela diri takdir diaktifkan, dan telapak tangan Dewa Takdir dilancarkan.
Di bawah pengaruh seni bela diri takdir, pola pada telapak dewa takdir meledak dengan cahaya, dan kekuatan takdir meraung, langsung menembus telapak dewa takdir lawan. Telapak tangan dewa takdir hanya dapat benar-benar melepaskan kekuatannya ketika diaktifkan oleh seni bela diri takdir. Telapak tangan dewa takdir Su Chao hanya berupa bentuk tanpa isi. Selanjutnya, Yang Xiaotian melepaskan tinju surgawi penekan surgawi, yang meledakkan tinju surgawi api kembar milik Zhao Wan. Seni bela diri takdir. Dewa pengobatan Qitian, saat melihat Yang Xiaotian mengerahkan seni bela diri takdir, tak dapat menahan rasa terkejutnya. Yuan Wei juga tercengang, dia tahu bahwa seni bela diri takdir Yang Xiaotian telah mencapai prestasi kecil. Mungkinkah Yang Xiaotian berasal dari kuil takdir? Setelah beberapa gerakan, Zhao Wan dan Su Chao sekali lagi dikirim terbang oleh Yang Xiaotian. Terbanting ke tanah dan menyemburkan darah, wajah Zhao Wan berubah menjadi merah keunguan karena marah, dia dan Su Chao, bahkan saat bertarung bersama, tetap saja kalah. Semuanya serang bersama. Zhao Wan tiba-tiba berteriak pada murid-murid lain di sekitar arena nomor 9, jika kita tidak mengalahkan Yang Xiaotian, tidak seorang pun dari kita akan maju ke babak berikutnya. Menyerang. Zhao Wan menyerang Yang Xiaotian sekali lagi. Beberapa murid yang sudah berhubungan baik dengan keluarga Zhao ragu-ragu, namun akhirnya, mereka semua bergerak, menyerang Yang Xiaotian secara serempak. Segera, lebih dari selusin murid bekerja sama dengan Zhao Wan dan Su Chao untuk mengepung Yang Xiaotian. Raja Hantu Netherworld, Dewa Pedang Surga yang mengejutkan, dan yang lainnya menyaksikan kejadian itu dengan prihatin. Apa yang paling mereka takutkan dalam kontes multi petarung adalah menjadi sasaran dan dikeroyok oleh orang lain. Sekalipun Yang Xiaotian luar biasa kuat, berdiri sendiri melawan 99 orang lainnya sangatlah sulit. Suara ledakan dahsyat terus terdengar tanpa henti. Kekuatan penghancur melanda. Seni bela diri takdir Yang Xiaotian diaktifkan, cahaya surgawi dari tubuh surgawi takdir purbanya membumbung tinggi ke langit, kekuatan takdir menyelimutinya, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh baju zirah naga dengan sayap naga sejati terbentang di punggungnya, dia melancarkan pukulan dahsyat, yang membuat salah satu murid terpental. Kemudian dengan satu serangan telapak tangan, dia mengirim murid lainnya terpental keluar. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian mengalahkan keduanya, beberapa murid lainnya ikut bergabung dalam pertarungan. Dan jumlahnya terus bertambah, dengan cepat mencapai lebih dari 20. Yang Xiaotian, pada tingkat kelima alam suci, sendirian dalam pertempuran melawan lebih dari 20 roh surgawi. Kerumunan orang di bawah menyaksikan kejadian itu, benar-benar tercengang. Bab 617, semua orang bersatu untuk membunuhnya. Mereka yang lolos seleksi awal kekaisaran dan dapat berpartisipasi dalam pertempuran para dewa hampir semuanya berada di atas level kedua roh surgawi. 20 orang yang mengepung Yang Xiaotian, banyak di antaranya yang berada di tingkat ketiga roh surgawi, dan beberapa bahkan mencapai tingkat keempat seperti Zhao Wan dan Su Chao. Misalnya, putra dewa Taisu, LV Yuan, telah mencapai tahap pertengahan tingkat keempat roh dewa. LV Yuan, yang dianugerahi tubuh surgawi tak terukur dan tubuh surgawi Mahayana, menguasai 9 niat pedang agung, dan mengolah kanon surgawi kekosongan besar hingga tingkat ke-13, juga bergabung dalam pengepungan terhadap Yang Xiaotian. Menghadapi gempuran massa, darah Yang Xiaotian makin mendidih, seakan-akan dia kembali ke masa saat dia dan Azure Bear menyerbu Sekte Nether dan menghadapi miliaran pengikut Sekte. Yang Xiaotian memiliki 2 pedang surgawi di tangannya. Di tangan kirinya memegang pedang Dewa Biru, dan di tangan kanannya memegang pedang surgawi penembus langit. Dengan menghunus pedang ganda, dia mengaktifkan sepenuhnya 15 takdir kehidupan primordial campuran dan 15 hati pedang, memasuki alam tanpa ego, dan bertarung dengan gagah berani di antara Zhao Wan, Su Chao, LV Yuan, dan yang lainnya, menerobos barisan mereka berkali-kali. Banyak makhluk kuat mengenali pedang Dewa Biru dan pedang Dewa Penembus Langit di tangan Yang Xiaotian. Mereka semua terkejut, terutama saat melihat pedang Dewa Penembus Langit, raut wajah mereka berubah drastis. Pedang Surgawi Penembus Langit, bahkan Dewa Pedang nomor 1, Yuan Wei, ekspresinya berubah, apakah dia murid Hong Feng? Dewa Pengobatan Qitian juga mengalami perubahan ekspresi. Aku tidak pernah menyangka bahwa Yang Xiaotian akan mewarisi jabatannya. Kaisar Langit Awal yang agung juga berkomentar dengan penuh emosi, saat gambaran sosok berjubah hijau memegang pedang muncul di benaknya. Sosok yang pernah menyerbu ke istana surgawi dengan pedangnya. Pedang surgawi penembus langit. Putra surgawi Taisu, LV Yuan,
saat melihat pedang surgawi penembus langit milik Yang Xiaotian, warna kulitnya juga berubah drastis. Setelah terkejut, wajah Zhao Wan berubah menjadi lebih ganas. Itu hanya pedang surgawi penembus langit, apakah kita takut pada orang mati? Bunuh dia. Setelah mengatakan itu, dia mengerahkan semua kekuatan surgawinya, dengan gila menyerang Yang Xiaotian. Orang mati. Ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap, dan dia mengayunkan kedua pedang secara bersamaan. Pedang dari Yin dan Yang. Kesedihan Dewa Biru. Pedang Qi bersinar terang. Pedang itu langsung menembus pertahanan Zhao Wan dan menyerangnya. Zhao Wan terlempar sekali lagi. Zirah surgawi di tubuhnya hancur berkeping-keping oleh pedang Qi. Luka pedang itu menusuk sangat dalam ke tulang. Tepat pada saat itu, tiba-tiba Su Chao yang diam-diam mendekat dari belakang Yang Xiaotian, menghantam punggung Yang Xiaotian dengan kekuatan penuh. Dampaknya bergema keras. Wajah Su Chao berseri-seri karena gembira, tetapi kemudian ekspresinya berubah menjadi tidak percaya. Setelah menerima serangan telapak tangannya, Yang Xiaotian hanya sedikit goyah dan tampak baik-baik saja. Pertahanan tubuh Dewa Takdir Surga Primordial luar biasa kuat. Tanpa dia sadari, pertahanan mengerikan dari tubuh fisik Yang Xiaotian bukan semata-mata karena tubuh Dewa Takdir Surga Primordial. Selama bertahun-tahun, dia telah mengonsumsi begitu banyak air guntur kesengsaraan surgawi hingga dia sendiri pun kehilangan hitungan. Belum lagi, dia telah mengonsumsi buah Dewa Bintang, buah Dewa Kehidupan, dan buah Dewa Takdir untuk kultivasinya beberapa tahun terakhir ini. Terlebih lagi, tubuhnya telah 3 kali menyerap nektar surgawi. Yang Xiaotian menoleh, menatap Su Chao dengan tatapan yang mirip dengan malaikat maut. Tepat saat Su Chao hendak mundur karena terkejut, langkahnya masih setengah langkah terlalu lambat. Pedang surgawi penembus langit dan pedang Dewa Biru milik Yang Xiaotian melesat, dan Su Chao merasakan hawa dingin di lehernya. Lalu, pancuran darah menyembur keluar. Su Chao mencengkeram lehernya, tetapi dia tidak bisa menghentikan aliran darah. Dia menatap Yang Xiaotian dengan tidak percaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, seorang petarung yang digadang-gadang akan masuk dalam peringkat 10 besar pertarungan para dewa, akan musnah di ronde pertama, pertarungan pertama. Dan mati di tangan seseorang di alam suci. Sebelumnya, baginya, Yang Xiaotian hanyalah mangsanya. Su Chao terjatuh ke tanah. Kepalanya berguling di lantai arena. Menodai arena menjadi merah. Su Chao, Master Kuil Takdir, He Jian, menatap mayat muridnya dan berteriak dalam kesedihan dan amarah. Matanya merah darah saat dia melotot ke arah Yang Xiaotian, mengepalkan tinjunya seolah-olah dia ingin bergegas dan menghancurkan Yang Xiaotian hingga berkeping-keping. Di ring 9, para murid yang mengepung dan menyerang Yang Xiaotian semuanya terdiam ketakutan saat melihat tubuh Su Chao. Yang Xiaotian menoleh untuk melihat Zhao Wan yang baru saja terlempar. Melihat sorot mata Yang Xiaotian, Zhao Wan yang sebelumnya berekspresi garang, mundur ketakutan. Bunuh, ayo kita bergabung dan bunuh dia. Kalau tidak, kita semua akan mati. Akan tetapi, begitu kata-kata Zhao Wan selesai, sosok Yang Xiaotian melesat dan dia sudah berada di hadapannya. Tatapan mata Yang Xiaotian tampak dingin saat dia mengacungkan pedang surgawi penembus langit dan pedang Dewa Biru di tangannya. Satu contoh pedang, Dewa Biru yang tak pernah menyesal. Zhao Wan mengeluarkan raungan yang dahsyat, memanggil perisai surgawi sementara seluruh kekuatan surgawi di tubuhnya berkobar, menghantam dengan dahsyat ke arah Yang Xiaotian. Ledakan, saat tinju Zhao Wan mendarat pada Yang Xiaotian, pedang ganda Yang Xiaotian menghancurkan perisai surgawi, menusuk tenggorokan dan jantungnya. Yang Xiaotian terlempar ke belakang berulang kali, mundur lebih dari selusin langkah tetapi tidak terluka. Namun, darah menyembur seperti air mancur dari tenggorokan dan jantung Zhao Wan. Semua orang terkesiap kaget. Tatapan mata Yang Xiaotian dingin, pedang surgawi penembus langit melayang dari tangannya, menembus dada lawan sekali lagi, dan memaku Zhao Wan ke tanah di luar gelanggang. Zhao Wan, yang masih memiliki nafas tersisa dalam dirinya, kini telah kehilangan sepenuhnya keinginannya untuk hidup. Waner, patriark keluarga Zhao, Zhao Ji, dan sejumlah ahli keluarga Zhao berteriak sedih. Yang Xiaotian, aku, Zhao Liang, bersumpah dalam hidup ini untuk membunuhmu. Aku akan meminum darahmu, memotong dagingmu. Salah satu leluhur keluarga Zhao meraung marah sambil mengarahkan pedangnya ke Yang Xiaotian, sambil melihat mayat cucunya, Zhao Wan. Mengabaikan tatapan membunuh dari patriark keluarga Zhao, Zhao Ji, dan yang lainnya,
pedang surgawi penembus langit milik Yang Xiaotian kembali ke tangannya saat dia berbalik untuk melihat murid-murid dari kekosongan besar, seperti LV Yuan, dan yang lainnya. LV Fang dan sekitar 20 murid yang tersisa gemetar. Yang Xiaotian, aku mengaku kalah. Salah satu murid sekte berkata dengan suara gemetar. Namun baru saja dia selesai bicara, sosok Yang Xiaotian melesat pergi. Tanpa menggunakan pedang surgawi, dia melayangkan tinjunya ke perut lawan. Kekuatan Asura. Pukulan ini menyebabkan organ dalam lawan hancur berkeping-keping. Murid sekte itu terlempar keluar dari ring sambil terus-menerus memuntahkan darah. Mengakui kekalahan tidak ada gunanya, kata Yang Xiaotian dingin. Menurut aturan kompetisi, mengakui kekalahan tidak ada gunanya, seseorang hanya kalah jika meninggalkan ring. Sosok Yang Xiaotian terus berkelebat, dan setiap kali berkelebat, seorang pengikut sekte terhempas. Dalam sekejap, teriakan kesakitan memenuhi udara. Dengan kekuatan Yang Xiaotian saat ini di alam Sein, menggunakan Asura Force sangatlah mengerikan. Kekuatan Asura Force yang mengerikan itu dengan ganas merobek organ dalam semua orang. Para murid yang terkutuk itu tergeletak di bawah ring, wajah mereka berubah menjadi hijau. Setelah Yang Xiaotian berhasil menghabisi 7 orang, akhirnya, seseorang menjadi sangat ketakutan hingga mereka buru-buru meninggalkan ring. Bahkan putra Dewa Taisu, LV Yuan, terbang keluar gelanggang dalam keadaan panik. Di mata murid-murid lainnya, ring 9 telah menjadi neraka di bumi. Murid-murid lain yang tidak ikut menyerang Yang Xiaotian juga langsung terbang keluar dari gelanggang saat mereka melihatnya datang, dengan tewasnya Zhao Wan dan Su Chao, bagaimana mungkin roh surgawi tingkat kedua dan ketiga yang lebih rendah ini berani bergerak. Akhirnya, Wang yang dari Sword God Hall menguatkan diri dan melangkah maju, namun terpental oleh ayunan pedang Yang Xiaotian. Pada akhirnya, di ring 9 hanya tinggal Yang Xiaotian yang berdiri sendiri. Yang Xiaotian, memegang pedang ganda, dengan 15 takdir kehidupan primordial campuran di atas kepalanya dan terbungkus dalam cahaya takdir dewa di tubuhnya, memancarkan niat membunuh, yang membuat hati banyak pengikut menjadi dingin. Bab 618 Apakah kamu benar-benar berpikir kamu kuat? Ketika Jenderal Pengadilan Surgawi mengumumkan, di panggung ke-9, Yang Xiaotian adalah pemenangnya, Yang Xiaotian turun dari panggung. Menyaksikan Yang Xiaotian turun dari peron, anggota keluarga Zhao dan mereka yang berasal dari kuil takdir semuanya menatapnya dengan niat membunuh. Akan tetapi, meskipun keluarga Zhao dan orang-orang dari kuil takdir berharap mereka dapat membunuh Yang Xiaotian saat itu juga, mereka masih dengan paksa menekan niat membunuh di hati mereka. Baru setelah waktu yang lama para pengikut mulai muncul sebagai pemenang di tahapan lainnya. Setengah hari kemudian, kontes di panggung 100.000 akhirnya berakhir. 1 juta kerajaan, 10 juta pengikut datang ke pengadilan surgawi untuk mengambil bagian dalam pertempuran demi kenaikan surgawi. Namun, setelah ronde pertama pertarungan pertama, hanya 100.000 yang tersisa. Lebih jauh lagi, banyak di antara murid-murid yang menang berjalan turun dari mimbar dalam keadaan bersimbah darah, beberapa bahkan kesulitan untuk berjalan. Dari 100.000 murid, hanya Yang Xiaotian, Tian Junheng, Huang Hao, Wang Yu, dan Mo Xiyuan yang memenangkan pertandingan mereka dengan mudah, sisanya kurang lebih terluka. Raja Pedang Surgawi mengamati para murid yang menang dengan wajah tenang, lalu memerintahkan semua pemenang untuk maju dan mengundi untuk pertandingan kedua. Banyak murid yang terluka parah, ketika mendengar pertandingan kedua akan segera dimulai, hampir pingsan di tempat. Akan tetapi, bahkan mereka yang mengalami luka parah tidak punya pilihan selain bergabung dengan Yang Xiaotian dan lainnya dalam mengundi. Kali ini, Yang Xiaotian menggambar tahap pertama. Yang Xiaotian melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa Huang Hao dari klan surgawi Kirin yang sunyi juga telah menggambar angka 1. Tak hanya Huang Hao, putra mahkota Wang Yu dari Kekaisaran Dewa pun memperoleh nomor 1. Selain itu, murid pedang surgawi Raja Liu Suchan juga bersamanya di panggung pertama. Baik Huang Hao, Wang Yu, atau bahkan Liu Suchan, alis mereka berkerut saat menyadari bahwa mereka akan berbagi panggung dengan Yang Xiaotian. Kerumunan di tempat kejadian menjadi riuh saat melihat Yang Xiaotian akan berhadapan dengan Huang Hao dan Wang Yu di pertandingan kedua. Huang Hao adalah salah satu pesaing terpanas untuk kejuaraan dalam pertempuran kenaikan dewa ini. Dan Wang Yu, sebagai putra mahkota Kekaisaran Dewa, dengan bakat dan kemampuan yang tidak kalah dengan Huang Hao, juga menjadi salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan. Yuan Wei, setelah melihat Yang Xiaotian akan bertarung melawan Huang Hao dan Wang Yu di pertandingan kedua,
tidak dapat menahan tawa dan berkata, ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Kaisar Langit Agung juga tertawa, bagaimana menurut kalian semua, siapa yang akan memenangkan pertarungan selanjutnya? Kerumunan telah menyaksikan kekuatan Yang Xiaotian, tetapi dilihat dari pertunjukan kekuatan oleh Huang Hao dan Wang Yu di ronde pertama, keduanya tentu tidak lebih lemah dari Yang Xiaotian. Dewa pengobatan Qitian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sulit untuk dikatakan. Xiaotian muda akan menghadapi pertempuran yang sulit. Pertandingan kedua Yang Xiaotian akan 10 kali lebih sulit daripada pertandingan pertama. Ketika Raja Pedang Surgawi melihat muridnya sendiri menggambar panggung yang sama dengan Yang Xiaotian, Huang Hao, dan Wang Yu, dia tidak dapat menahan perasaan terdiam. Setelah semua orang mengundi, Raja Pedang Surgawi memberi instruksi agar mereka memasuki panggung. Yang Xiaotian, Huang Hao, Wang Yu, Liu Suchan, dan 10 orang lainnya melangkah ke tahap pertama. Begitu semua murid masuk, Raja Pedang Surgawi berteriak, pertandingan dimulai. Begitu kata-kata Pedang Surgawi selesai diucapkan, semua murid terpaku pada lawan bicara mereka di panggung, namun, untuk sesaat, tak seorang pun bergerak. Huang Hao dan Wang Yu juga tidak terburu-buru menyerang. Huang Hao berkata kepada Wang Yu, Liu Suchan, dan yang lainnya, tuan-tuan, mari kita bergabung dan hadapi Yang Xiaotian terlebih dahulu, oke? Wang Yu dan murid-murid lainnya jelas tergoda. Huang Hao melanjutkan, Yang Xiaotian, seorang petarung alam suci, ikut serta dalam pertempuran untuk mencapai tingkatan dewa hanyalah sebuah lelucon. Kemudian dia menambahkan, seorang alam suci, apa haknya untuk berdiri bersama kita di panggung ini? Wang Yu melirik yang lain sebelum tertawa, aku setuju dengan usulan saudara Huang Hao, mari kita singkirkan Yang Xiaotian terlebih dahulu, memang, seorang Saint Realm yang ikut serta dalam pertempuran untuk kenaikan surgawi benar-benar menggelikan. Pada saat itu, seorang putra dewa dari Sekte Kekaisaran Dewa berbicara, saya bersedia bergabung dengan putra mahkota Wang Yu. Mendengar ini, Yang Xiaotian mendengus dingin dan, tanpa tergesa-gesa bergerak, menyapu pandangan ke arah murid-murid lainnya, apakah ada orang lain yang ingin bergabung dengan Huang Hao, Wang Yu? Wajah beberapa orang lainnya berubah karena ketidakpastian. Saya bersedia bergandengan tangan dengan putra mahkota Wang Yu, kata putra mahkota Kekaisaran Gui Yuan sesudahnya. Siapa lagi? Yang Xiaotian bertanya. Aku juga bersedia bergandengan tangan dengan putra mahkota Wang Yu, putra dewa lain dari klan Super menyatakan. Karena Kekaisaran Dewa merupakan kekaisaran pertama di benua Zongtian, dan Wang Yu merupakan putra mahkota, yang ditakdirkan untuk mengambil alih Kekaisaran Dewa, murid-murid lain di panggung, setelah mempertimbangkan pilihan mereka, semuanya bersedia untuk bergabung dengan Wang Yu. Pada akhirnya, hanya Liu Suchan yang belum membuat pilihan. 6 orang lainnya semuanya telah bergerak untuk berdiri di samping Wang Yu. Ekspresi Huang Hao menjadi gelap saat melihat yang lain berpihak pada Wang Yu, tetapi dia tidak menunjukkannya. Patriark keluarga Zhao, Zhao Ji, melihat Huang Hao, Wang Yu, dan yang lainnya berencana untuk bergabung untuk melenyapkan Yang Xiaotian, mencibir dingin, Yang Xiaotian benar-benar berpikir dia, seorang Saint Realm biasa, dapat masuk ke babak kedua. Sungguh lelucon. Kudengar beberapa leluhur dari Kekaisaran Dewa tewas di tangan guru surgawi Hong Feng. Leluhur keluarga Zhao, Zhao Liang mencibir, bagaimana mungkin putra mahkota Wang Yu melepaskan Yang Xiaotian? Yang Xiaotian pasti akan mati sebentar lagi. Dewa pengobatan Qitian melihat Huang Hao, Wang Yu, dan yang lainnya berencana untuk melenyapkan Yang Xiaotian terlebih dahulu dan terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Si kecil ini begitu tenang, dia pasti memiliki kekuatan tersembunyi, kata Yuan Wei sambil menatap Yang Xiaotian. Kaisar Langit Awal yang Agung juga memperhatikan Yang Xiaotian, penasaran dengan metode apa lagi yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Secara logika, 15 takdir kehidupan primordial campuran dan tubuh dewa takdir surga primordial seharusnya menjadi metode terkuat Yang Xiaotian. Namun, dilihat dari sikap Yang Xiaotian, tampaknya dia menyembunyikan metode yang jauh lebih hebat. Melihat semua orang lain telah memilih untuk berdiri di samping Wang Yu, ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah saat dia berkata, teruskan dan lakukan gerakanmu. Wang Yu dan Huang Hao bertukar pandang, lalu berjalan menuju Yang Xiaotian, dan 6 orang lainnya juga mendekat. 8 orang itu mengelilingi Yang Xiaotian dalam lingkaran yang rapat. Yang Xiaotian, apakah kau benar-benar berpikir kau begitu kuat? Huang Hao mencibir pada Yang Xiaotian, biarkan aku katakan padamu, bahkan sendirian, aku dapat dengan mudah memusnahkanmu,
sambil berkata demikian, kekuatan suci mengalir deras ke seluruh tubuh Huang Hao. Satu demi satu, nadi surgawinya terbangun. Kekuatan dahsyat dari Divine Veins membumbung tinggi ke surga. 120 vena surgawi. Ketika Huang Hao mengaktifkan kekuatan seluruh nadi surgawinya, semua orang terkesiap kaget, ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan Raja Surgawi Pedang, 10 Raja Surgawi Agung, dan banyak Jenderal Surgawi di Istana Surgawi pun tercengang. Sebelumnya, Zhao Wan dan Su Chao telah mengejutkan semua orang dengan membuka 60 vena surgawi, tetapi Huang Hao telah membuka 120 yang menakjubkan. Itu sungguh tak terbayangkan. Wang Yu juga terkejut, dia tidak menyangka bakat Huang Hao begitu mengerikan hingga mampu membuka 120 vena surgawi. Dia, yang memiliki garis keturunan dari 5 klan dewa kuno dan dibesarkan dengan semua sumber daya kekaisaran dewa, belum mampu membuka 120 vena surgawi. Dia tahu betul kesulitan membuka 120 vena surgawi. Segera setelah itu, kekuatan garis keturunan Huang Hao meraung saat 2 bayangan besar kilin muncul di belakangnya. Melihat 2 bayangan kilin yang besar itu, Raja Surgawi Yan berseru kaget, leluhur Kirin dan kilin giok emas. 2 garis keturunan kilin di Huang Hao, satu memang milik leluhur Kirin, dan yang lainnya adalah mutan klan Kirin, kilin giok emas. Di era Desolate, klan Kirin pernah memiliki kilin giok emas yang kekuatan tempurnya begitu dahsyat hingga hampir menyaingi leluhur Kirin dan merupakan kehadiran yang tak terkalahkan yang mengalahkan semua saingan. 2 garis keturunan kilin milik Huang Hao tidak diragukan lagi merupakan 2 garis keturunan terkuat dari klan Kirin. Bab 619, apakah ada buah suci yang lebih kuat dari buah suci primordial di dunia? Melihat Huang Hao tidak hanya membuka 120 vena surgawi tetapi juga memiliki garis keturunan leluhur Kirin dan Kirin giok emas, kerumunan itu pun meledak dalam keributan hebat. Leluhur Kirin, Kirin giok emas, 2 garis keturunan Kirin terkuat. 120 vena surgawi. Dewa pengobatan 9 Phoenix dari Aula Apoteker hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Sebagai anggota kuat klan Phoenix, dia memahami lebih jelas apa arti garis keturunan leluhur Kirin dan Golden Jade Kirin. Tak heran klan Desolate Kirin muncul lagi. Apakah mereka berencana untuk mendominasi langit dan bumi sekali lagi? Di era Desolate, klan Naga, Phoenix, dan Kirin, 3 penguasa zaman kuno, adalah makhluk yang mendominasi langit dan bumi. Bunuh. Huang Hao tidak memanggil kekuatan buah suci, tetapi dengan dorongan tiba-tiba dari tinjunya, dia menyerang Yang Xiaotian. Kekuatan 120 vena surgawi dan 2 garis keturunan Kirin diaktifkan secara bersamaan. Kekuatan pukulannya berubah menjadi 2 lautan darah yang besar, menderu di antara langit dan bumi, menyebabkan getaran hebat. Seluruh arena berguncang tak terbendung, memberikan sensasi bahwa arena itu akan runtuh. Yang Xiaotian, keluarlah dari arena ini. Suara Huang Hao bergema di langit dan bumi. Menyaksikan serangan Huang Hao yang tak terkalahkan, Yang Xiaotian tetap tenang dari awal hingga akhir, berkata dengan acuh tak acuh, belum tentu. Dengan itu, dia mengaktifkan 15 takdir kehidupan primordial campuran dan tubuh dewa takdir surga primordial. Pada saat itu, tiba-tiba, cahaya surgawi abadi membubung ke langit dari tubuh Yang Xiaotian. Saat cahaya surgawi abadi ini melesat ke atas, semua kecerahan di langit dan bumi tampak kehilangan warnanya. Pada saat itu, langit dan bumi tampak abadi. Ruang waktu tampak terhenti. Ketika mereka melihat cahaya surgawi abadi yang terpancar dari Yang Xiaotian, entah itu dewa pengobatan Qitian, Yuan Wei, atau kaisar surgawi awal yang agung, semuanya bergetar hebat. Semua raja surgawi, jenderal surgawi, dan banyak leluhur kekaisaran memikirkan sesuatu dan sangat terguncang. Beberapa murid sekte, tanpa berpikir panjang, berseru kaget, kekuatan macam apa ini? Apakah ini kekuatan waktu? Apakah ini tubuh surgawi abadi? Tepat pada saat itu, Raja Surgawi Yan berkata dengan suara gemetar. Tubuh surgawi abadi. Mungkinkah itu tubuh surgawi abadi dari penguasa langit dan bumi? Seorang anggota sekte yang kuat berseru dengan ngeri. Seolah membenarkan kata-kata tokoh terkemuka sekte ini, aura yang tidak bisa dihancurkan dan abadi menyebar dari Yang Xiaotian, dan kekuatan waktu melonjak maju. Pemusnahan abadi. Yang Xiaotian tiba-tiba melayangkan pukulan. Kekuatan 15 takdir kehidupan primordial campuran, tubuh dewa takdir surga primordial, dan tubuh surgawi abadi menyatu menjadi laut waktu primordial, menghadapi pukulan berdarah Huang Hao.
Ledakan. Langit dan bumi bergetar. Energi yang mengerikan meledak. Kekuatan penghancur yang dilepaskan oleh keduanya menyapu sekeliling. Wang Yu dan sekelompok murid mundur karena terkejut, mengerahkan seluruh kekuatan surgawi mereka untuk menahan kekuatan yang mengerikan. Namun, putra mahkota kekaisaran Guiyuan hampir terlempar dari arena satu. Tubuh Liu Suchan dikelilingi oleh pedang Qi yang membumbung ke langit, membentuk perisai pedang besar di sekelilingnya. Bahkan Yang Xiaotian dan Huang Hao keduanya terlempar ke belakang. Yang Xiaotian mundur 7 langkah. Sebaliknya, Huang Hao mundur 10 langkah. Kerumunan itu terkejut. Huang Hao, yang memiliki garis keturunan leluhur Kirin dan Kirin Giok emas serta telah membuka 120 vena surgawi, tetap berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Wajah Huang Hao berubah jelek. Dia jelas tidak bisa menerimanya. Bahkan kakek buyutnya mengatakan bakatnya adalah yang terkuat dalam sejarah klan Kirin. Dia bahkan telah membuka 120 Divine Veins dan berada di tingkat kelima Divine Spirits, namun dia tidak dapat mendominasi seseorang di tahap tengah tingkat kelima Saint Realm. Bukan saja dia tidak dapat mendominasi, tetapi dia juga dipukul mundur 10 langkah oleh lawannya, 3 langkah lebih banyak dari Yang Xiaotian. Meskipun hanya 3 langkah, tetap saja rasa malu yang kuat menyerbu hatinya. Memangnya kenapa kalau Yang Xiaotian punya tubuh surgawi abadi? Aku tidak percaya kalau kamu, Saint Realm tingkat 5, bisa lebih kuat dariku. Huang Hao meraung marah, kekuatan surgawinya membengkak di sekujur tubuhnya sekali lagi saat dia secara bersamaan kekuatan buah suci ke-14. 14 buah suci terkondensasi di belakang Huang Hao. Semua orang melihat bahwa buah suci Huang Hao sebenarnya berwarna hijau. Dari buah suci tingkat pertama hingga ke-9, semuanya berwarna kuning. Namun buah suci Huang Hao berwarna hijau. Hijau yang belum pernah ada sebelumnya. Melihat 14 buah suci hijau milik Huang Hao, seluruh leluhur dan kaisar agung kekaisaran tercengang. Dewa pengobatan Qitian, Yuan Wei, juga menatap dengan mata terbuka lebar. Itu buah suci primordial. Itu sebenarnya buah suci primordial. Buah suci primordial telah muncul. Jenggot leluhur sekte yang bersemangat bergetar. Dalam masa hidupku, untuk benar-benar menyaksikan kemunculan takdir surga purba dan buah suci purba, aku bisa mati tanpa penyesalan, seru Kaisar Agung Kekaisaran Cahaya mendalam dengan gembira. Semua orang yang hadir mendidih karena kegembiraan. Hampir sama bersemangatnya seperti ketika mereka menyaksikan kemunculan 15 takdir kehidupan primordial campuran milik Yang Xiaotian. Buah suci purba, dan ada 14. Kaisar Pedang berseru kaget saat melihat buah suci purba di belakang Huang Hao. Tak seorang pun dapat menghindari keterkejutan saat melihat buah suci primordial. 14 buah suci primordial. Kaisar surgawi awal yang agung memandang Huang Hao, matanya menunjukkan kekaguman. Sebagai kaisar surgawi, kejeniusan mengerikan apa yang belum pernah dia lihat. Tetapi sekarang pun, dia harus mengakui bahwa Huang Hao sangat berbakat. Para anggota kuat klan Kirin melihat ke-14 buah suci primordial di belakang Huang Hao sama-sama gembira dan bangga. Tuan muda tidak terkalahkan. Siapa lagi di zaman ini yang dapat menghasilkan buah suci primordial, kalau bukan tuan muda mereka? Wang Yu dan murid sekte arena pertama, melihat buah suci purba milik Huang Hao, ekspresi mereka berubah total. Dia memiliki garis keturunan dari 5 klan surgawi kuno dan mengira bakatnya tidak kurang dari Huang Hao, keturunan leluhur Kirin. Namun sekarang, Huang Hao sebenarnya telah membudidayakan 14 buah suci primordial. 14 buah suci primordial berputar di atas dan di bawah Huang Hao, membentuk lingkaran cahaya hijau raksasa, memancarkan kekuatan primordial yang menakjubkan. Aura tak terkalahkan secara alami muncul dari Huang Hao. Yang Xiaotian, aku yakin kau tidak menyangka ini, aku telah memadatkan buah suci primordial, dan bukan sembarang, tapi 14. Huang Hao mendekati Yang Xiaotian dengan tatapan meremehkan yang sama seperti sebelumnya. Hari ini, kamu akan dikalahkan. Melihat Huang Hao berjalan ke arahnya dengan pandangan meremehkan, ekspresi Yang Xiaotian tetap tenang, buah suci purba, hanya itu saja. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa buah suci purba adalah buah suci terkuat di dunia? Mendengar perkataan Yang Xiaotian, semua orang terkejut. Huang Hao tertawa terbahak-bahak, seakan-akan mendengar lelucon besar. Kau tidak bermaksud memberitahuku, ada buah suci di dunia yang lebih kuat daripada buah suci primordial, kan? Para ahli klan Kirin juga tertawa. Zhao Ji, patriark keluarga Zhao, mencibir, Yang Xiaotian,
apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu telah mengolah buah suci yang lebih kuat dari buah suci primordial? Keluarga Zhao dan orang-orang dari kuil takdir semuanya tertawa terbahak-bahak. Seorang Saint Realm tingkat kelima seperti Yang Xiaotian, bagaimana mungkin dia bisa membudidayakan buah suci? Dewa pengobatan Qitian, Yuan Wei, juga mengerutkan kening. Kaisar Langit Awal yang agung juga bingung. Yang Xiaotian, keluar dari arena pertarungan. Dalam sekejap, Huang Hao, dengan 2 garis keturunan Kirin yang hebat, 120 vena surgawi, dan 14 buah suci primordial, melayangkan pukulan ke arah Yang Xiaotian dengan kekuatan tiba-tiba. Ruang itu bergemuruh, seolah-olah hendak ditusuk oleh pukulan Huang Hao. Di bawah pemberdayaan 14 buah suci primordial, pukulan Huang Hao begitu kuat sehingga wajah banyak leluhur kekaisaran berubah warna. Saat dia menyaksikan pukulan Huang Hao mendekat, Yang Xiaotian yang tenang mi buah suci alam semesta primordial di dalam laut surgawinya. Saat Yang Xiaotian mengaktifkan buah suci alam semesta primordial, langit dan bumi berguncang tanpa henti. Bab 620, sebelum awal adalah alam semesta primordial. Bukan hanya langit dan bumi, bahkan ruang angkasa itu sendiri bergetar hebat. Seluruh arus udara di alun-alun itu mendidih. Tidak, arus udara di luar alun-alun itu juga mendidih. Apa yang terjadi? Seru satu persatu tetua dengan kaget. Pada saat itu, tubuh Yang Xiaotian memancarkan aliran cahaya ungu emas yang tak berujung. Cahayanya begitu kuat hingga sepenuhnya menutupi cahaya hijau buah suci primordial milik Huang Hao. Cahaya ungu keemasan itu menyilaukan, begitu cemerlang. Tiba-tiba, semua orang mendapati bahwa cahaya hijau dari buah suci primordial, yang sebelumnya tampak sangat terang bagi semua orang, tidak lagi menyilaukan. Bahkan terlihat jelek. Ya, cahaya hijau buah suci primordial tiba-tiba menjadi jelek. Saat cahaya ungu emas memancar, aura dan kekuatan alam semesta primordial terpancar keluar. Banyak penatua yang hadir merasakan sesak napas. Mereka yang berada di medan tempur pertama, termasuk Wang Yu dan lainnya, seperti ikan yang keluar dari air, merasa sangat sulit bernapas. Raja Pedang Surgawi dan yang lainnya, merasakan aura dan kekuatan alam semesta primordial yang terpancar dari Yang Xiaotian, bergetar hebat. Kekuatan macam apa ini? Seru Raja Surgawi Yan dengan heran, kekuatan yang terpancar dari Yang Xiaotian membuat jiwanya bergetar. Dewa pengobatan Qitian, Yuan Wei, juga terkejut. Kaisar Langit Agung memandang cahaya ungu emas yang terpancar dari Yang Xiaotian, sambil memikirkan sebuah legenda yang sangat kuno dan jauh, kegembiraannya tak terbendung, mungkinkah? Tepat saat itu, boom! Suara gemuruh bergema di langit dan bumi. Buah suci berwarna ungu emas besar muncul di belakang Yang Xiaotian. Ketika buah suci berwarna ungu emas ini muncul, langit dan bumi sepenuhnya bermandikan cahaya ungu emas. Cahaya hijau buah suci primordial di belakang Huang Hao ditelan seluruhnya. Pada saat itu, semua tetua, semua kaisar agung, semua makhluk kuno merasakan buah suci di dalam dunia laut surgawi mereka bergetar. Ya, mereka gemetar. Bahkan Dewa Pengobatan Qitian, Yuan Wei, Raja Pedang Surgawi, makhluk yang sangat kuat ini, merasakan buah suci mereka bergetar. Menatap buah suci berwarna ungu emas di belakang Yang Xiaotian, semua orang tercengang. Buah suci ungu emas. Buah suci macam apa itu? Bagaimana bisa memiliki aura dan kekuatan yang begitu mengerikan? Tanya satu persatu tetua dengan heran sekaligus bingung. Para ahli dari keluarga Peng juga tidak percaya. Bahkan banyak makhluk kuno yang hadir belum pernah mendengar buah suci berwarna ungu emas. Sebelum alam semesta primordial, ada alam semesta primordial, buah suci alam semesta primordial. Seorang patriark dari kekaisaran dewa berseru dengan gembira, ini adalah buah suci alam semesta primordial. Sebelum primordial, buah suci alam semesta primordial. Para tetua, setelah mendengar ini, mata mereka terbuka lebar. Di atas buah suci primordial, ternyata ada buah suci alam semesta primordial. Mereka mendengarnya untuk pertama kalinya. Bahkan patriark keluarga Zhao, Zhao Ji dan Master Kuil Takdir, He Jian, mendengar ini untuk pertama kalinya. Patriark Kekaisaran Dewa melanjutkan dengan penuh semangat, penguasa langit dan bumi pernah berkata, tanpa alam semesta primordial, dia tidak akan terkalahkan. Semua orang gemetar. Banyak orang tua yang ingat pernah melihat frasa ini dalam teks kuno. Di tengah keterkejutan semua orang, 5 buah suci alam semesta primordial yang agung berkumpul di belakang Yang Xiaotian. Seperti 5 matahari berwarna ungu keemasan, 5 buah suci alam semesta primordial berputar,
kekuatannya yang dahsyat membuat langit dan bumi bergetar tiada henti. Yang Xiaotian melayangkan pukulan dan kekuatan 15 takdir kehidupan primordial, 5 buah suci alam semesta primordial yang agung, tubuh surgawi abadi, dan tubuh surgawi takdir surga primordial semuanya meraung bersama. Mereka langsung menelan pukulan Huang Hao. Bagaimana dengan 14 buah suci primordial, garis keturunan leluhur Kirin, kekuatan 120 vena surgawi. Semuanya telah dilahap habis. Ya, dilahap. Semua kekuatan dilahap oleh kekuatan alam semesta primordial. Mendominasi dan sangat berkuasa. Gedebuk. Hanya satu pukulan. Huang Hao terlempar. Bahkan ketika dia mengeluarkan perisai surgawinya di saat-saat terakhir, bahkan ketika dia memanggil jimat surgawi pelindung tubuhnya, itu tidak ada gunanya. Huang Hao, bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam arena dengan keras dan berguling sampai ke tepi. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah kemasan. Dia menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan yang tak tersamar di matanya. Hanya dia yang benar-benar memahami kekuatan mengerikan dari buah suci alam semesta primordial. Putra mahkota Wang Yu dan yang lainnya dari Kekaisaran Dewa memandang Yang Xiaotian dengan ketakutan. Secara umum, hanya ketika seseorang mencapai puncak akhir alam suci, maka esensi suci laut surgawi dapat mengembunkan buah suci. Akan tetapi, Yang Xiaotian, yang baru saja berada di pertengahan tahap kelima alam suci, tidak hanya telah membudidayakan buah suci, tetapi juga telah membudidayakan buah suci alam semesta primordial yang belum pernah ada sebelumnya. Takdir suci primordial belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh surgawi takdir surga primordial belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, buah suci alam semesta primordial juga belum pernah terjadi sebelumnya. Pada Yang Xiaotian, segalanya tampak seperti keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya, keajaiban surgawi. Putra mahkota Wang Yu merasakan kehancuran saat melihat Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berjalan menuju Huang Hao. Huang Hao bangkit dari lantai arena, tatapannya tidak lagi angkuh. Dia membentak Wang Yu dan yang lainnya, apa kalian belum akan bergerak? Ayo kita bergabung, sekuat apapun Yang Xiaotian, dia tidak mungkin bisa menahan kita semua. Setelah berbicara, tubuhnya mengalami transformasi dan menjadi kirin seluas gunung surgawi yang sunyi. Itu memang wujud asli Huang Hao. Bertransformasi ke bentuk aslinya, pertahanan, serangan, dan kekuatannya meningkat pesat. Bunuh. Cakar besar kirin yang seperti gunung itu menyerang ke arah Yang Xiaotian. Melihat ini, putra mahkota Wang Yu juga berhenti ragu-ragu dan menyembunyikan kekuatannya, mendesak kekuatan 5 garis keturunan klan Dewa Kuno dan kekuatan 108 vena surgawinya untuk menyerang Yang Xiaotian. Dia melayangkan pukulan, dan bayangan 5 Dewa Kuno muncul di belakangnya. Dengan kekuatan 5 garis keturunan klan Dewa Kuno dan 108 vena surgawi, pukulan putra mahkota Wang Yu sangat mengguncang bumi, kekuatannya hampir sama kuatnya dengan Huang Hao. 6 putra mahkota kekaisaran asal yang kembali juga bergerak serentak, bergabung dengan Wang Yu dalam menyerang Yang Xiaotian. Setelah muncul sebagai pemenang di babak pertama, kekuatan 6 putra mahkota kekaisaran asal kembali tentu saja tangguh. Kekuatan gabungan Huang Hao, Wang Yu, dan ke-6 orang lainnya begitu mengerikan hingga membuat raut wajah para penonton berubah. Sangat kuat, dewa manapun yang menghalangi akan terbunuh, Buddha manapun yang menghalangi akan terbunuh. Bahkan roh surgawi berlapis 6 pun bisa mati melawan kekuatan seperti itu. Meskipun Yang Xiaotian memiliki buah suci alam semesta primordial, sejauh ini dia baru memadatkan 5 buah. Dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan Huang Hao dan 8 orang lainnya. Merupakan mukjizat surgawi bagi Yang Xiaotian untuk mampu mengguncang Huang Hao yang memiliki 14 buah suci primordial dan 120 pembuluh darah surgawi. Namun, bagi semua penonton, menantang Huang Hao dan 8 lainnya tampak merupakan prestasi yang mustahil. Saat ke-8 individu itu, yang berubah ke wujud asli mereka, menyerbu ke arahnya, ekspresi Yang Xiaotian tetap tidak berubah. Tepat saat Huang Hao dan yang lainnya mencapai Yang Xiaotian, sekujur tubuhnya memancarkan cahaya gelap yang membumbung tinggi ke angkasa. Auman naga itu menggemparkan surga, saat jiwa bela diri naga surgawi gelap yang amat besar yang diliputi api emas melesat keluar. Saat naga surgawi kegelapan terbang keluar, udara bergetar dengan aura raja tertinggi seluruh ciptaan. Setelah melihat jiwa bela diri Yang Xiaotian muncul, Dewa Pengobatan Qitian dan Yuan Wei keduanya sangat terguncang. Jiwa bela diri klan panjang raja tertinggi. Seru Yuan Wei kaget. Pada saat ini,
mereka akhirnya memahami jiwa bela diri yang Xiao Tian, dan mengapa ia mampu membuka aula naga surgawi. Benar-benar dia, Dewa Pengobatan Kitian berkata dengan gembira, tebakannya benar. Setelah 3 juta tahun, orang yang membuka aula naga surgawi adalah Yang Xiao Tian. Jiwa bela diri raja tertinggi. Semua penatua yang hadir tercengang. Di hadapan jiwa bela diri naga hitam raksasa yang menyala emas, wujud asli Kirin milik Huang Hao tampak kecil jika dibandingkan.